Memerintah Danau Asap Ungu, 2. Saudara Jiu, kamu berasal dari klan suci Seribu Kegelapan dan berspesialisasi dalam Dao Jiwa, hanya kamu yang bisa merawat bocah itu. Salah satu jenius dari Sekte Bintang 2 menyarankan. Mendengar itu, semua jenius lainnya setuju, termasuk pemuda yang mengolah pedang Dao. Zhao Feng berasal dari Mystic True Secret Klan Bintang 3, jadi jenius normal dari Sekte Bintang 2 tidak berani menyinggung perasaannya. Tatapan mereka mendarat di Brother Jiu yang memiliki wajah layu. Oke, mata saudara Jiu berkilat. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok mereka. Kembali di Danau Asap Ungu, Zhao Feng sedang duduk di atas buaya purba, dan pasukan ikan di bawah kendalinya sangat aktif dalam radius beberapa mil. Dia belum berani memasuki kedalaman Danau Asap Ungu, jadi dia hanya mengumpulkan sumber daya dari tepi danau untuk saat ini. Menurut informasi, ada binatang buas yang lebih kuat di kedalaman Danau Asap Ungu, termasuk Putri Duyung dan istana misterius di dasar danau. Mata Zhao Feng berbinar. Langkah pertama rencananya adalah mengais segala sesuatu di sekitar tepi Danau Asap Ungu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sejumlah besar ikan mulai mengumpulkan sumber daya dari air di dekatnya, dan rumput sisik ungu masih menjadi target utama. Meskipun sumber daya dan harta lainnya mungkin berharga, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. 58-60-63. Zhao Feng menghitung jumlah rumput sisik ungu di tangannya. Dia sendiri telah memakan lebih dari 30 potong, dan ketika dilengkapi dengan aura alam mimpi kuno, efeknya sangat menakjubkan. Dengan hanya berpikir, sekelompok tanda ungu tua bersisik muncul di kulit Zhao Feng seperti semacam kemeja bersisik. Itu meningkatkan kekuatan pertahananku, tapi tidak ada efek ofensif. Namun, garis keturunan ini memungkinkan saya untuk dengan mudah menyelaraskan dengan Danau Asap Ungu. Zhao Feng menyadari, tetapi dia menemukan bahwa itu logis. Bagaimanapun, rumput sisik ungu berasal dari Danau Asap Ungu. Setelah makan rumput sisik ungu dalam jumlah besar, Zhao Feng memperoleh garis keturunan air pertahanannya, yang sangat meningkatkan afinitasnya dengan air, terutama air Danau Asap Ungu. Jika Zhao Feng memasuki Danau Asap Ungu sekarang, dia tidak akan dianggap sebagai orang luar oleh makhluk lain di dalam danau. Tekanan pada dirinya juga menurun drastis. Saya akan mulai menuju ke kedalaman danau setelah saya mengumpulkan 100 potong rumput sisik ungu. Zhao Feng berpikir. Tepat saat dia berpikir, suara mendesing. Di sisi lain pantai, kerangka berbentuk naga dengan 5 atau 6 orang di atasnya dengan lembut bergerak melintasi permukaan air. Teknik rahasia hantu mayat. Zhao Feng menoleh dan melihat 5 atau 6 jenius pada kerangka berbentuk naga. Kedua pemimpin itu sama-sama tuan yang berdaulat, saudara Jiu dan pemuda pedang Dao. Kultivasi dari 4 lainnya telah mencapai tahap akhir dan puncak dari alam inti asal kecil. Sekelompok orang dibebankan dengan keserakahan di mata mereka. Zeze, bocah bernama Zhao, kemampuanmu untuk mengumpulkan rumput sisik ungu dalam jumlah besar dan harta lainnya membuat kami iri padamu. Kakak Jiu berkata dengan nada aneh. Apa yang kamu inginkan? Mata Zhao Feng setajam pisau, dan orang-orang di atas tulang naga merasakan dingin yang tak terlihat. Mengingat tingkat garis keturunan dan tubuh Zhao Feng saat ini, tatapannya saja bisa memberi banyak tekanan pada penguasa normal. Kami hanya ingin membeli rumput sisik ungu. Saudara Jiu tidak takut. Dia telah mencapai alam inti asal besar tahap menengah dan berspesialisasi dalam Dao Jiwa. Dia tidak takut dengan alam inti asal kecil yang kebetulan juga berbakat dalam Dao Jiwa. Membeli. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia melirik mereka. Orang-orang ini jelas berusaha menimbulkan masalah dengan kedok membeli. Nilai rumput sisik ungu di dunia luar tidak terukur. Satu bidak saja sudah mendekati nilai senjata kelas bumi tingkat menengah, dan kamu membutuhkan setidaknya selusin bidak untuk mendapatkan garis keturunan air defensif, dengan setidaknya 20 untuk menjaminnya. Bagaimana kalau kita membayar 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi untuk satu potong? Kata kakak Jiu. 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi. Jenius lain yang menonton dari pantai tersedak. 10.000 batu kristal primal bermutu tinggi mungkin bahkan tidak bisa membeli satu pun akar rumput berskala ungu. Ini jelas pemerasan. Bodoh amat. Zhao Feng terlalu malas untuk mengganggu mereka, tetapi saudara Jiu dan teman-temannya jelas datang ke sini dengan persiapan. Mereka tidak pergi sebaliknya, mereka mulai menimbulkan masalah. Misalnya, mereka akan menghentikan ikan mengumpulkan harta dan membunuh beberapa dari mereka juga. Wajah Zhao Feng menjadi redup, tapi dia malah tertawa bukannya marah. Oh well, tujuanku adalah untuk menguasai Danau Asap Ungu. Orang-orang ini akan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pergi. Zhao Feng memerintahkan 20 buaya kuno untuk menyerang saudara Jiu dan kawan-kawannya. Masing-masing dari 20 buaya kuno memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan puncak alam inti asal kecil, dan mereka semua menyerang kelompok saudara Jiu pada saat yang sama. Ekspresi Brother Jiu dan teman-temannya berubah,
dan keempat jenius yang tidak berada di alam inti asal besar langsung mulai panik. Buaya purba memiliki keunggulan medan, dan serangan mereka langsung membuat kelompok itu terpisah. Bunuh pemimpinnya. Saudara Jiu meraung saat dia dan pemuda pedang Dao melompati buaya dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Bahkan dua alam inti asal besar merasakan kesemutan di kulit kepala mereka memikirkan harus melawan 20 buaya purba dan ratusan ikan secara langsung. Namun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Feng adalah pemimpin mereka, jadi selama mereka membunuhnya, semuanya akan hancur dan mereka akan bisa mencuri barang-barangnya. Tidak ada yang lebih sederhana dari rencana ini. Dua Great Origin Core Realm Sovereign Lord menyerang Zhao Feng dari depan dan belakang secara bersamaan. Serangan pemuda Sword Dao sangat kuat, jadi dia berada di depan, sementara Brother Jiu mengendalikan kerangka emas penguasa yang berdaulat dan menggunakan teknik jiwa rahasia untuk mencoba dan mengganggu kendali Zhao Feng atas ikan dari belakang. Tidak baik. Penjinak binatang betina di dekat pantai mengungkapkan ekspresi yang tidak menyerah. Menjadi penjinak binatang, dia tahu bahwa mereka yang berspesialisasi dalam mengendalikan orang lain paling khawatir diserang secara langsung. Di depan dua penguasa berdaulat dari Tanah Suci, bagaimana mungkin Zhao Feng bisa lolos tanpa cedera? Muncul. Zhao Feng duduk tak bergerak saat bendera hitam muncul di tangannya. Sua. Dengan gelombang bendera hitam, 100 mayat hantu terkutuk muncul, dan asap hitam menyelimuti segalanya dalam jarak puluhan meter. Si pemuda yang berkultivasi di pedang Dao langsung diserang oleh asap hantu ketika dia mendekatinya, dan tangan putih layu yang tak terlihat mulai menjangkau ke dalam tubuhnya. Masing-masing dari 100 mayat hantu terkutuk sekarang telah mencapai setengah langkah Origin Core Realm dan bergabung dengan aura Ancient Dream Realm. Kekuatan mereka setidaknya 1 atau 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda pedang Dao baru saja masuk dan dia sudah merasakan otot-ototnya menjadi dingin dan esensi serta energinya tersedot. Kekuatan pertempurannya langsung berkurang 30-40% dan, seiring berjalannya waktu, itu hanya akan terus melemah. Begitu dia tinggal dalam asap selama lebih dari 10 napas, dia kemungkinan besar akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. 100 mayat hantu terkutuk. Lihat milikku. Brother Jiu tertawa ketika dia mengendalikan kerangka emas dan membuatnya masuk ke dalam arai mayat hantu terkutuklah. Kerangka emas itu tidak terlalu terpengaruh karena itu juga merupakan mayat hantu. Selanjutnya, kerangka emas ini telah mencapai alam inti asal besar. Ini berarti bahwa Zhao Feng masih harus menghadapi Tuan yang berdaulat yang sehat dan Tuan yang berdaulat pedang Dao yang lemah. Semuanya akan baik-baik saja selama kita membunuhnya dengan cepat. Hati Brother Jiu jernih, tetapi teriakan datang dari arai mayat hantu terkutuk pada saat berikutnya. Arg, pemuda yang berkultivasi di pedang Dao dipotong oleh bilah ungu gelap di dalam asap gelap. Pedang penghancur ungu. Bilah ungu tua di tangan Zhao Feng memancarkan aura kehancuran saat mengiris pemuda pedang Dao, menyebabkan kilat berderak dan angin mengaum. Meskipun pemuda pedang Dao telah mencapai tahap awal dari alam inti asal besar dan kekuatan pertempurannya melampaui penguasa berdaulat normal lainnya, indera dan kekuatannya dibatasi dalam barisan. Bagaimana? Mata pemuda itu melotot. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng masih punya waktu dan energi untuk menyerangnya sambil juga mengendalikan barisan. Selanjutnya, serangan itu sangat kuat. Dia jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, yang berarti bahwa tidak sulit baginya untuk mengendalikan barisan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Sua, sosok Zhao Feng menghilang. Pemuda pedang Dao mencoba lari, tetapi dia dibatasi oleh asap hitam. Nasib pemuda pedang Dao sudah disegel, dia telah terluka parah, dan dia sekarang tidak dapat melarikan diri. Esensi dan jiwanya disedot oleh Ghost Core Curse Array. Di dalam arai kutukan mayat hantu, Zhao Feng sekarang hanya perlu menghadapi kerangka emas Tuan yang berdaulat. Cambuk petir angin penghancur ungu. Cambuk ungu tua mengembun di tangan Zhao Feng dan melilit kerangka emas itu. Kekuatan petir melawan mayat hantu secara dramatis untuk memulai, tetapi di atas itu, petir angin penghancur ungu milik Zhao Feng mengandung aura kehancuran. Pusat inti di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya mengkristal, dan itu hampir sebanding dengan Tuan yang berdaulat. Dengan bantuan aura alam mimpi kuno, itu bahkan lebih dekat ke asalnya, jadi kekuatannya pada dasarnya lebih kuat. Kerangka emas mulai berasap saat berjuang. Berlutut, Zhao Feng meraung saat dia menghancurkan telapak tangan ke kerangka emas. Pada saat ini, dia seperti binatang buas raksasa. Keberadaan Zhao Feng semakin mendekati keadaan seorang raja, tetapi kekuatan tubuhnya melebihi logika dengan bantuan aura alam mimpi kuno, esensi darah jantung, rumput sisik ungu, dan hal-hal lain. Dia memancarkan aura garis keturunan kuno yang padat dengan dorongan telapak tangannya. Kerangka emas tidak dapat bergerak saat tekanan turun ke seluruh tubuh dan pikirannya. Segel Kekaisaran Es. Segel biru es mengembun di sisi lain Zhao Feng dan memancarkan energi dingin yang membekukan yang menyelimuti kerangka emas. Frost mulai muncul di tubuh kerangka emas. Celepuk. Kerangka emas dihancurkan ke punggung buaya oleh Zhao Feng.
Jangan pikirkan itu, bocah. Ekspresi Brother Jiu berubah secara dramatis saat dia meraung. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan ancaman Ghost Curse Array saat dia menyerang, berharap untuk mencoba menyelamatkan kerangka emasnya. Bagaimanapun, ini adalah mayat hantu Sovereign Lord. Huff. Zhao Feng tidak peduli dengannya. Dia menggunakan dinginnya Ice Imperial Spear sepenuhnya. Sua, kerangka emas segera disegel sepenuhnya dalam es. Berhenti. Saudara Jiu terbang dan mengirim telapak tangan ke arah Zhao Feng, tetapi yang terakhir berdiri tak bergerak. Weng, sisik ungu gelap muncul di sekujur tubuhnya, dan dia tampak menjadi seorang prajurit bersisik naga. Bam! Telapak tangan Great Origin Core Realm Brother Jiu mengeluarkan bunyi gedebuk. Memerintah danau asap ungu, 3. Apa? Saudara Jiu berseru. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali setelah dipukul. Meskipun dia berspesialisasi dalam teknik jiwa, kekuatan pertempuran jarak dekat masih sebanding dengan penguasa berdaulat normal. Weng! Lapisan sisik ungu gelap muncul di tubuh Zhao Feng, yang meningkatkan pertahanannya ke tingkat di mana bahkan seseorang di alam inti asal besar akan tercengang. Rumput sisik ungu memungkinkan Zhao Feng untuk menampilkan kekuatan keberadaannya sepenuhnya. Jika itu adalah penguasa lain dengan keadaan keberadaan yang normal, efek rumput sisik ungu tidak akan begitu kuat. Segel, Zhao Feng tidak peduli dengan saudara Jiu. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan sepenuhnya menyegel kerangka emas. Kerangka emas kehilangan kemampuan untuk melawan. Mata spiritual Dewa Zhao Feng kemudian melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan mata yang mengejutkan saat cahaya ilahi dari api petir angin penghancur ungu berkilauan di matanya. Su, asap hitam mulai naik dari kerangka emas yang disegel dalam es saat ketakutan memenuhi matanya. Saudara Jiu, yang jiwanya terhubung dengan kerangka emas, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Tanda energi mental yang dia tinggalkan di kerangka emas sedang dibakar abis oleh api garis mata Purple Destruction Wind Lightning. Jangan pikirkan itu. Saudara Jiu melihat apa yang coba dilakukan Zhao Feng. Api gelap muncul di sekujur tubuhnya seperti naga dan ular, yang kemudian melesat ke arah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng tenang saat dia terus menghapus tanda energi mental pada kerangka emas. Dalam dimensi mata kirinya, ukuran danau sudah mencapai 80-90 yard. Selama beberapa bulan terakhir, Zhao Feng fokus pada teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melatih jiwanya, sementara juga menyerap sejumlah besar aura alam mimpi kuno. Jiwanya telah mencapai tingkat hanya di bawah Raja Setengah Langkah, tetapi kekuatan sebenarnya dari jiwanya mungkin bahkan lebih kuat daripada Raja Setengah Langkah normal karena aura alam mimpi kuno dan teknik 10.000 pikiran ilahi. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan jiwa. Selain itu, dia menggunakan api garis keturunan Purple Destruction Wind Lightning, yang menekan Ghost Course Dao. Ledakan, serangan Brother Jiu yang lebih kuat mendarat di Zhao Feng, dan permukaan sisik pada kulit Zhao Feng menjadi sedikit penyok, tetapi mereka dengan cepat pulih. Orang harus ingat bahwa Zhao Feng tidak hanya memiliki garis keturunan air pertahanan baru, dia juga memiliki garis keturunan air lain yang unggul dalam pertahanan dan pemulihan untuk memulai. Jadi, meskipun serangan Brother Jiu cukup kuat untuk sedikit merusak Zhao Feng bisa pulih dengan sangat cepat. 20%, 30%, 40%. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat mulai menghancurkan tanda energi mental pada kerangka emas. Pada saat yang sama, dia juga mulai menggunakan Dark Heart Cell untuk mencoba memperbudak kerangka emas. Kerangka Tuan yang berdaulat, itu berarti arai terkutuk mayat hantu akan segera memiliki pemimpin. Pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 mutiara hantu dipenuhi dengan kegembiraan. Itu bisa merasakan apa yang terjadi di luar melalui koneksi benih hati gelap. Berhenti. Saudara Jiu sangat marah seperti guntur. Dia memanggil senjatanya dan melepaskan serangan yang lebih kuat lagi terhadap Zhao Feng. Namun, dia menyadari bahwa pelanggarannya menjadi lebih lemah. Arai terkutuk mayat hantu perlahan-lahan melahap energi dan esensinya. Arg, pemuda yang berkultivasi di pedang Dao berubah menjadi genangan darah dengan teriakan. Saudara Jiu merasakan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa bahaya yang kuat membuat wajahnya memutih. Meskipun dia melawan balik dengan teknik jiwanya, kekuatan bertarungnya menurun hingga 60-70% dari maksimumnya. Jika saya tidak lari sekarang, tidak akan ada harapan. Kulit kepala Brother Jiu tergelitik saat pemuda berambut biru di depannya tampak menjadi binatang bersisik naga. Meskipun dia adalah tuan yang berdaulat, dia tidak bisa melukai lawannya sama sekali. 60%, 70%, 80%. Kemajuan Zhao Feng menjadi semakin cepat. Lari, saudara Jiu kehilangan semua keberanian. Begitu Zhao Feng bebas dan punya waktu untuk menyerang, saudara Jiu tidak yakin dia bisa menghindari mengikuti jejak pemuda pedang Dao. Kekuatan murid inti baru dari klan suci sejati mistis ini mungkin sebanding dengan 10 jenius teratas. Ledakan, lapisan tebal asap hitam dari Ghost Curse Array menghancurkan ke arah Brother Jiu. 80%, 90% selesai.
Api mata garis keturunan angin ungu penghancuran angin ungu milik Zhao Feng berhasil sepenuhnya menghapus tanda energi mental pada kerangka emas, dan segel hati gelapnya akan memperbudak kerangka itu. Suara mendesing. Saudara Jiu menggunakan teknik rahasia yang meningkatkan ukuran tubuhnya, dan dia berhasil lolos dari jangkauan Ghost Course Curse Array. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari selusin buaya purba dan ratusan ikan menyerbu ke arahnya. Bam! Bam! Ledakan! Ledakan! Saudara Jiu melakukan yang terbaik untuk berjuang keluar. Hehe, sudah lengkap. Zhao Feng berhasil memperbudak kerangka emas dengan segel hati gelapnya. Segel hati gelapnya juga bisa digunakan pada makhluk tak hidup seperti mayat hantu. Kerangka emas keluar dari Ghost Course Curse Array dan menuju Brother Jiu dari belakang. Sialan, saudara Jiu menggertakkan giginya, dan matanya hampir meledak karena marah. Mayat hantu Sovereign Lord yang telah dia rawat selama lebih dari selusin tahun telah dicuri oleh lawannya secara instan, meninggalkan bekas di hatinya. Pada saat yang sama, empat murid inti lainnya yang menghadapi buaya dan ikan terbunuh satu demi satu dan tubuh mereka dilemparkan ke dalam arai terkutuk mayat hantu. Adegan itu membuat tubuh Brother Jiu menjadi dingin. Sejak awal, Zhao Feng bertempur di setidaknya 3 bidang. 1. Dia mengendalikan buaya dan ikan purba untuk mengelilingi 4 murid inti lainnya. 2. Dia mengendalikan arai terkutuk mayat hantu untuk menekan pemuda pedang Dao. 3. Menghapus tanda energi mental pada kerangka emas saat menghadapi serangan saudara Jiu. Tentu saja, front ketiga adalah tempat Zhao Feng menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya. Dan sekarang, Zhao Feng mengendalikan kerangka emas untuk menyerang saudara Jiu. Di dekat pantai, murid inti lainnya menyaksikan dengan mulut terbuka dan mata melotot. Kontrol seorang Grandmaster, dan kekuatannya hampir sebanding dengan 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Mata penjinak binatang betina dipenuhi dengan keterkejutan. Jenius lain dari Tanah Suci menyaksikan Brother Jiu kehilangan kerangka emasnya dan kemudian dikejar olehnya. Di sebuah bukit tersembunyi di dekat danau, beberapa murid inti berkumpul bersama. Jika Zhao Feng ada di sini, dia akan mengenali bahwa murid inti ini semuanya berasal dari klan suci sejati mistik, dan pemimpinnya adalah salah satu dari 10 jenius teratas, Chen Yilin. Saudara Chen, bahwa Zhao Feng sekuat ini. Dia mengalahkan Jiu Motai dan kawan-kawan sendirian. Jiang Fan berkata dengan tidak percaya. Orang harus tahu bahwa Jiu Motai telah mencapai alam inti asal besar tahap menengah dan memiliki pelayan kerangka emas penguasa yang berdaulat. Kekuatannya hampir pada tingkat 10 jenius teratas. Selain itu, pemuda pedang Dao juga berasal dari sekte kuat dari Tanah Suci yang mengolah Dao pedang, namun tim seperti itu telah dikalahkan oleh Zhao Feng sendiri. Kami telah meremehkan Zhao Feng. Chen Yilin memiliki ekspresi serius. Mereka bersembunyi di sini untuk melihat pertunjukan yang bagus. Ini berarti kita tidak bisa membantunya sekarang dan mendapatkan keuntungan saat bernegosiasi dengannya. Genius Great Origin Core Realm tahap awal lainnya berkata. Mereka telah menyaksikan Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang buas, dan mereka awalnya berencana untuk menunggu sampai Zhao Feng membutuhkan dukungan sehingga mereka dapat membantunya, memberi mereka lebih banyak keuntungan saat bernegosiasi dengannya. Pasukan binatang air Zhao Feng akan memainkan peran besar dalam rencana mereka untuk menaklukkan Danau Asap Ungu dan menuai semua hartanya. Tepat saat ini, salah satu lengan saudara Jiu terpotong oleh kerangka emas dalam proses melarikan diri. Ini terutama karena kekuatannya telah menurun menjadi 50-60% setelah dilemahkan oleh Ghost Course Curse Array, dan dia direcoki oleh buaya purba dan ikan di atasnya. Namun, Brother Jiu akhirnya berhasil melarikan diri setelah membayar harga satu tangan. Zhao Feng itu terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil membunuh begitu banyak murid inti. Dia berasal dari negara adidaya Bintang 3 dan membunuh mereka untuk membela diri. Sekte Bintang 2 tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Para jenius di dekatnya penuh dengan kewaspadaan dan rasa hormat terhadap Zhao Feng. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat dan tegas, dia memiliki klan suci sejati mistik Bintang 3 di belakangnya. Meskipun Zhao Feng kehilangan beberapa bawahannya dalam pertarungan ini, dia juga mendapatkan cukup banyak. Menambahkan kerangka Sovereign Lord ke Ghost Course Curse Array seperti menambahkan sayap ke harimau. Setelah beristirahat selama 1 jam, Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang buasnya dan mengisi kembali beberapa pasukan. Pasukannya tidak hanya terbatas pada buaya dan ikan. Ada ras lain juga, seperti ular air. Ada makhluk yang berspesialisasi dalam serangan, pertahanan, deteksi, pembunuhan, apapun yang bisa dipikirkan orang, itu ada di pasukan binatang buas. Setengah hari kemudian, pasukan Zhao Feng berjumlah 7 atau 800 orang. Lebih dari 60% tentara terdiri dari ikan, dan jumlah buaya purba sekitar 30. Kekuatan seperti itu membuat takut para jenius di dekatnya. Menakutkan, bahwa Zhao Feng mungkin ingin menguasai seluruh Danau Asap Ungu dan menuai semuanya di sini.
Para jenius di dekat Danau Asap Ungu melakukan yang terbaik untuk menghindari Zhao Feng. Mereka melihat apa yang terjadi pada Brother Jiu dan teman-temannya. Zhao Feng membuat pasukannya yang besar mengumpulkan sumber daya secara teratur, dan jumlah harta yang dimilikinya segera meningkat. Jumlah harta yang dia kumpulkan hanya dalam setengah hari telah melebihi kekayaan beberapa alam dewa kekosongan setengah langkah. Pada saat yang sama, jumlah rumput sisik ungu yang dia miliki masih meningkat. 81-83. Zhao Feng menghitung. Dia saat ini telah memakan 30 atau 40 potong rumput sisik ungu, dan efeknya menjadi semakin lemah. Namun, itu sudah diduga. Tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas dengan bantuan dari luar, termasuk aura alam mimpi kuno. Langkah kaki menginjak air terdengar. Che Yilin dan 3 atau 4 murid inti lainnya mulai berjalan menuju Zhao Feng. Saudara bela diri junior Zhao. Chen Yilin berbicara sambil tersenyum. Zhao Feng mengendalikan pasukan binatang dan membuat mereka membuka jalan sehingga Chen Yilin dan kawan-kawan bisa lebih dekat. Dia tidak terlalu waspada terhadap murid-murid lain dari klan suci sejati mistik. Bahkan sebelum mereka memasuki taman demigod yang terlupakan, Penatua Peraturan telah memberi perintah bahwa murid-murid klan tidak boleh berkelahi satu sama lain. Kakak Chen, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Zhao Feng tersenyum saat matanya melirik Chen Yilin dan Jiang Fan. Jiang Fan merasa sedikit canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hidup adalah seperti itu kembali ke istana spiritual Lautan Void, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa suatu hari mereka akan bersaing atau bekerja satu sama lain di taman demigod yang terlupakan. Saudara bela diri junior Zhao, Chen Yilin tetap rendah hati, meskipun pasukan binatang buasmu kuat, itu masih belum cukup untuk mengumpulkan harta sejati di kedalaman Danau Asap Ungu. Anda harus tahu bahwa masih ada putri duyung legendaris di kedalaman Danau Asap Ungu, dan bahkan ada keberadaan di alam dewa kekosongan. Kerajaan Putri Duyung. Apa yang ada dalam pikiran saudara Chen? Zhao Feng menyipitkan matanya. Jelas bahwa Chen Yilin telah melihat melalui niatnya untuk mencoba mengumpulkan harta dari kedalaman Danau Asap Ungu. Ini juga berarti bahwa Chen Yilin ambisius. Kedalaman Purple Smoke Lake adalah area terlarang di Demigod Forgotten Garden. Tidak hanya ada sekelompok binatang buas yang kuat di sana. Yang paling penting, ada Putri Duyung. Putri Duyung adalah spesies yang hanya muncul dalam legenda, dan kecerdasan serta bakat mereka tidak jauh lebih lemah dari manusia. Menurut intelijen dari masa lalu, ada sejumlah besar Putri Duyung di dalam danau, cukup untuk dianggap sebagai kerajaan kecil. Bahkan ada raja di antara Putri Duyung, yang hanya dikenal sebagai Raja Putri Duyung. Setiap kali Demigod Forgotten Garden dibuka di masa lalu, tidak banyak orang yang berani memasuki kerajaan Putri Duyung. Bahkan mereka yang berada di Void God Realm akan kesulitan untuk bertarung melawan seluruh kerajaan Putri Duyung. Saya berharap Brother Zhao akan mengutamakan kebaikan yang lebih besar dan bekerja sama dengan kami untuk mengumpulkan sumber daya dari kedalaman Danau Asap Ungu. Nilai air mata Putri Duyung bahkan lebih tinggi daripada rumput sisik ungu. Chen Yilin berkata dengan sungguh-sungguh. Air mata Putri Duyung. Hanya itu. Zhao Feng tersenyum. Semua orang memiliki informasi tentang Demigod Forgotten Garden, dan semua orang di sini berasal dari Mystic True Secret Clan. Nilai air mata Putri Duyung memang lebih tinggi dari rumput sisik ungu. Sementara rumput sisik ungu terutama memperkuat tubuh dan garis keturunan seseorang, air mata Putri Duyung terfokus pada jiwa. Rupanya, air mata Putri Duyung membutuhkan waktu lama untuk terbentuk, dan mereka memiliki efek membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami alam dewa kekosongan. Hanya satu poin itu saja yang sangat menggoda bagi mereka yang berada di bawah Void God Realm. Selain itu, air mata Putri Duyung juga bisa menyembuhkan luka jiwa dan menyingkirkan iblis hati. Itu juga merupakan harta elemen air yang bisa digunakan untuk membuat item pelindung jiwa. Sebenarnya, Chen Yilin menatap Zhao Feng dalam-dalam, jika waktunya sudah matang, akan lebih baik untuk memasuki istana di kedalaman danau. Istana di kedalaman danau. Mata para murid Mystic True Secret Clan berbinar. Menurut informasi, istana adalah tempat yang dijaga Putri Duyung selama beberapa generasi. Rupanya, istana di kedalaman danau adalah kilang anggur demigod, dan memiliki anggur mata air abadi yang legendaris dan anggur dewa ilusi yang legendaris. Di masa lalu, Putri Duyung bertanggung jawab untuk membuat alkohol untuk demigod. Chen Yilin berhenti. Dia percaya bahwa Zhao Feng sudah mengetahui semua rumor ini juga. Beberapa ribu tahun yang lalu, seorang jenius dari Tanah Suci memasuki Demigod Forgotten Garden dan jatuh cinta pada Putri Duyung. Kemudian, dengan bantuan Putri Duyung, si jenius mencuri beberapa anggur mata air abadi dan beberapa anggur dewa ilusi. Beberapa tahun setelah meninggalkan Demigod Forgotten Garden, murid itu menerobos ke Void God Realm, dan jenius ini sekarang menjadi kaisar. Semua itu karena anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi.
The Immortal Springs Wine dan Illusion God Wine keduanya alkohol legendaris bahkan di seluruh Fan Universe. Anggur mata air abadi meningkatkan status keberadaan seseorang dan dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun. Anggur Dewa Ilusi dapat membuat seseorang memasuki kondisi mendalam dan membiarkan mereka yang berada di alam inti asal berhasil memahami maksud para raja sebelum mereka benar-benar mencapai alam dewa kekosongan. Mata Zhao Feng berbinar. Informasi yang dimiliki Chen Yilin hampir sama dengan miliknya. Selama seseorang menemukan anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi, penguasa yang normal akan memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam dewa kekosongan. Anggur mata air abadi dapat meningkatkan umur 1000 tahun. Ini adalah kekuatan hidup dan waktu dengan begitu banyak waktu ekstra, ditambah dengan penguatan kondisi keberadaan seseorang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai perbandingan, Zhao Feng lebih menginginkan anggur dewa ilusi, tetapi akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan keduanya. Tentu saja, bahaya yang terkait dengan memasuki istana juga sangat besar. Bahkan para raja pun akan kesulitan untuk melewati kerajaan Putri Duyung. Satu-satunya metode adalah mengandalkan kecerdasan dan sedikit keberuntungan. Apa yang saudara Zhao pikirkan? Chen Yilin tersenyum. Tidak ada masalah dengan bekerja sama, tetapi bagaimana kita akan membagi sumber daya? Zhao Feng tidak bodoh. Dengan bantuan seorang jenius 10 besar, serta Jiang Fan yang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, ini memang tim yang kuat. Bagaimana kalau saudara Zhao pertama-tama beri kami 50 potong rumput sisik ungu untuk membantu memperkuat saudara Jiang dan saya sendiri, serta meningkatkan kompatibilitas kami dengan Danau Asap Ungu. Binatang buas di kedalaman Danau Asap Ungu sangat kuat. Kami akan membagi hadiah, termasuk air mata Putri Duyung, 30-70. Saudara Zhao akan mendapatkan 30% dari potongan sementara 70% lainnya akan dibagi di antara kita berlima yang tersisa. Dan jika kita bisa memasuki istana di kedalaman danau, itu akan menjadi milik setiap orang untuk diri mereka sendiri. Titik. Chen Yilin menyimpulkan, saudara Zhao hanya satu orang dan mendapat 30%, sementara kami memiliki 5 orang dan hanya mendapatkan 70%. Jiang Fan tampaknya tidak puas. Tampaknya Zhao Feng memiliki keuntungan terbesar. Hahaha, kalian ambil 70%. Dan saya perlu memberi Anda semua 50 keping rumput sisik ungu di atas itu. Mendengar saran itu, Zhao Feng tertawa. Mengesampingkan pembagian 30-70, sangat sulit bagi para jenius normal untuk mendapatkan lebih dari selusin keping rumput bersisik ungu, dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melakukannya. Selanjutnya, Chen Yilin melanjutkan dengan menyarankan bahwa hadiah di istana harus dibagi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Saudara Zhao, kamu sendirian. Jangan mencoba menjadi terlalu serakah. Alis Chen Yilin berkerut. Itu benar. Ada banyak binatang kuat dan ahli Putri Duyung yang perlu ditangani. Murid inti lainnya setuju. Zhao Feng mencibir dingin dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang disarankan oleh Junior Martial Brother? Chen Yilin tidak senang, tetapi dia membutuhkan bantuan pasukan Zhao Feng. Mengumpulkan begitu banyak rumput sisik ungu sendiri tidak hanya akan membuang-buang waktu, itu juga akan sangat sulit dan berbahaya. Kamu harus memberiku harta dengan nilai setara untuk rumput sisik ungu. Harta yang kita temukan akan dibagi sesuai dengan kemampuan kita sendiri, dan semua harta yang diberikan pasukanku akan menjadi milikku sendiri. Zhao Feng berkata dengan tegas. Chen Yilin dan teman-temannya jelas tidak mau. Bagaimanapun, Zhao Feng memiliki sejumlah besar binatang di bawah kendalinya, jadi dia pasti akan mendapatkan lebih dari 90% harta. Di permukaan Danau Asap Ungu, Zhao Feng dan Chen Yilin berdiskusi bersama untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak membuahkan hasil. Konyol. Chen Yilin melambaikan tangannya dan pergi dengan murid inti lainnya. Murid-murid terdekat dari kekuatan lain terkejut. Jelas bahwa kerjasama telah gagal. Zhao Feng tanpa emosi. Dia mengendalikan pasukannya dan perlahan-lahan mendorong ke kedalaman Danau Asap Ungu. Jumlah batang rumput sisik ungu yang dimilikinya masih bertambah. Beberapa jam kemudian, jumlah rumput sisik ungu yang dia peroleh secara total telah mencapai 100 buah. Mengurangi 40 keping yang telah dia makan, masih ada 60 keping yang tersisa. Tetapi rumput sisik ungu tidak lagi berpengaruh banyak pada Zhao Feng, dan itu tidak dapat memperkuat garis keturunan air pertahanannya lebih jauh. Pada saat ini, Zhao Feng lebih mementingkan mencoba menyerang kedalaman Danau Asap Ungu. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat binatang buas di danau. Zhao Feng kehilangan beberapa binatang yang lebih lemah di pasukannya, tetapi beberapa yang lebih kuat mulai beraksi. Namun, kemajuan Zhao Feng agak lambat karena perlawanannya cukup kuat. Semakin dalam dia pergi ke Danau Asap Ungu, semakin banyak binatang buas yang ada. Kekuatan binatang buas yang dihadapi Zhao Feng lebih kuat dari pasukannya sendiri, dan segel hati gelapnya tidak dapat digunakan tanpa batas. Setengah hari kemudian, aura kuat melonjak dari depan.
Ledakan. Monster air muncul. Itu seukuran gunung kecil dan memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membuka mulutnya dan menghancurkan ke arah Zhao Feng. Monster air. Zhao Feng terkejut. Monster air itu sangat besar, dan kekuatan tempurnya mendekati raja setengah langkah. Dalam situasi normal, pasukannya akan dihancurkan oleh monster air yang sangat besar ini. Mata jiwa es. Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia membuka garis keturunan matanya, dan rasa dingin yang dingin menyelimuti jiwa monster air itu, membuatnya melambat. Segel hati gelap. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin saat sumber kuat dari garis keturunan mata kekuatan jiwa dilepaskan dari mata kirinya dan masuk ke jiwa monster air itu. Di antara ombak, monster air yang sangat besar membeku, lalu mulai berjuang. Kekuatan monster air ini mirip dengan paus laut tak terbatas sejak saat itu. Jika saya melawannya secara langsung, kerugian saya akan besar. Zhao Feng tidak bisa mundur, jadi dia harus mencoba mengendalikannya. Namun, keberadaan monster air itu sangat kuat, jadi segel hati gelap milik Zhao Feng menghadapi perlawanan yang kuat. Beberapa napas kemudian, segel hati gelap Zhao Feng berakhir dengan kegagalan, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan teknik garis mata kedua. Mata ilusi. Kesadaran monster air diangkut. Beberapa napas kemudian, resistensi monster air menjadi lebih lemah. Di dalam mata ilusi, Zhao Feng telah menyiksanya selama beberapa hari dan malam. Segel hati gelap. Zhao Feng kemudian menggunakan teknik jiwa garis keturunan matanya sekali lagi. Kali ini, monster air itu tidak banyak melawan. Itu dengan mudah diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas. Monster air tentakel ini sekarang menjadi binatang terkuat yang dia kendalikan. Dalam situasi normal, akan sulit bagi beberapa penguasa berdaulat bahkan untuk mengalahkan monster air ini, apalagi mengendalikannya. Dengan monster air ini di pasukannya, kecepatan Zhao Feng sedikit meningkat. Binatang normal akan mundur ketika mereka melihat monster air. Tentu saja, Zhao Feng biasanya membuat monster air tentakel bersembunyi di dasar danau sehingga bisa bertindak sebagai kartu truf. Setelah mendorong maju sejauh beberapa lusin mil, Zhao Feng berhasil memperbudak dua ular air besar yang memiliki garis keturunan kuno. Kekuatan pertempuran dari dua ular air setidaknya sebanding dengan alam inti asal besar tahap akhir, kurang lebih sebanding dengan Brother Jiu dari sebelumnya. Pada saat ini, pasukan Zhao Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Satu monster air tentakel, dua ular air, lusinan buaya purba. Zhao Feng memperkirakan, jumlah binatang yang dia miliki di pasukannya sekarang melebihi 1000. 6 atau 700 di antaranya adalah ikan yao yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah. Selain buaya purba, ada juga beberapa makhluk lain dengan kemampuan unik dan kekuatan tempur yang kuat. Aku bisa mencoba pergi ke kerajaan Putri Duyung sekarang. Bagian kedua dari rencana Zhao Feng telah selesai. Terlepas dari kerajaan Putri Duyung, pasukannya tidak takut pada hal lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara menginjak air terdengar dari 10 mil di belakang tentara. Lebih dari selusin jenius tanah suci muncul, yang sebagian besar memiliki aura jahat dan jahat. Saudara Jiu yang bertangan satu ada di antara mereka. Saudara Tu, pasukan bocah itu ada di depan. Saudara Jiu mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan sisik berwarna hitam. Dia tampak seperti iblis yang telah membunuh banyak orang. Melawan salah satu dari 10 jenius teratas. Saudara Tu, pasukan bocah itu ada di depan. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok ini, dan para jenius dari klan suci 1000 kegelapan adalah pemimpinnya. Saudara Jiu yang bertangan satu ada di antara mereka. Tatapan orang-orang di dekatnya mendarat di raksasa besar dengan sisik hitam. Tu Jiuseng, salah satu dari 10 jenius teratas dari Tanah Suci. Lebih dari selusin mil jauhnya, ekspresi Chen Yilin, Jiang Fan, dan murid-murid lain dari Mystic True Secret Clan berubah. Tu Jiuseng berasal dari klan suci 1000 kegelapan, dan kultivasinya telah mencapai alam inti asal besar tahap akhir. Dia adalah salah satu dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Selain itu, ayahnya adalah Void God Realm King Tuanli. Jiu Motai menemukan bala bantuan begitu cepat. Seorang murid inti dari Mystic True Secret Clan mencibir dingin. Tu Jiuseng dan kelompoknya mengejar Zhao Feng dari belakang. Jelas mereka tidak memiliki niat baik. Jika tebakanku benar, Tu Jiuseng pasti akan mencoba membunuh Zhao Feng. Mata Chen Yilin berbinar. Beberapa bulan yang lalu, ayah Tu Jiuseng, Tuanli, kehilangan muka di depan proyeksi Dewa Kekosongan Kaisar Duanmu, semua karena Zhao Feng. Sekarang, Zhao Feng telah melukai seorang murid dari klan suci 1000 kegelapan, dan dia memiliki banyak harta yang dimilikinya. Saudara Tu, Zhao Feng mungkin memiliki lebih dari 100 batang rumput bersisik ungu dan banyak harta berharga lainnya. Saudara Jiu menjilat bibirnya. Aku akan pergi dan menangkapnya. Aku akan mengendalikan pasukannya juga.
Senyum kejam muncul di wajah Tu Jiuseng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Zhao Feng sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Dia memiliki binatang unik di pasukannya yang bertanggung jawab untuk kepanduan. Di Demigod Forgotten Garden, Spiritual Sense sangat dibatasi, dan Grid Origin Core Realms yang normal hanya bisa mendeteksi hal-hal hingga jarak 100 yard. Danau asap ungu semakin menekan indera seseorang. Tu Jiuseng dan rekan-rekannya terdeteksi oleh Zhao Feng segera setelah mereka berada dalam jarak 10 mil darinya. Tu Jiuseng salah satu dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Dia sangat mendominasi dan mematikan. Zhao Feng bergumam. Dong Wenjian telah memperkenalkan 10 jenius teratas serta 10 jenius kuasi teratas dari Tanah Suci kepadanya sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka. Bersiaplah untuk bertarung. Zhao Feng tertawa dingin. Pikirannya terpecah menjadi 20 atau 30 dan memberi perintah kepada seluruh pasukan. Di permukaan air, di bawah air, dan di kedalaman air, pasukan Zhao Feng tersebar, menunggu kedatangan Tu Jiuseng dan rombongan. Di antara mereka, sepertiga dari pasukannya muncul di permukaan, sementara yang lebih kuat bersembunyi di bawah. Bocah bernama Zhao, beri aku 100 potong rumput sisik ungu. Suara mendominasi Tu Jiuseng terdengar saat aura iblis kuno menyapu area tersebut. Ikan Yao Zhao Feng mulai bergetar. Sungguh garis keturunan Dao Iblis yang menakutkan. Energi mental Tu Jiuseng ini tidak lebih lemah dari seseorang di alam dewa kekosongan setengah langkah. Zhao Feng merasa tertekan. Ini adalah lawan pertama yang bisa memberinya tekanan yang begitu jelas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tu Jiuseng menyerbu dari depan lebih dari selusin jenius. 3 dari mereka telah mencapai peringkat Sovereign Lord. Teknik kekacauan ilahi. Seorang jenius penguasa yang berdaulat yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul memekik, mengirimkan lolongan yang menusuk ke dimensi jiwa. Dewa dan iblis sepertinya melolong di dalam dimensi jiwa, dan pasukan Zhao Feng di dalam air panik. Pikiran beberapa ikan Yao bahkan hancur. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Ada seseorang di kelompok Tu Jiuseng yang berspesialisasi dalam jiwa. Pada saat ini, Zhao Feng kehilangan 70% kendalinya atas pasukannya. Selain itu, saudara Jiu dan jenius lainnya mengendalikan kerangka mayat hantu mereka dan beberapa binatang terbang yang berjumlah 1 atau 200 dan membuat mereka menyerang pasukan Zhao Feng. Hehe, Tu Jiuseng itu tidak hanya mematikan, dia juga sangat licik. Chen Yilin dan teman-temannya mengikuti dengan tenang dari belakang. Kami hanya perlu menunggu sampai Zhao Feng dipaksa ke dalam situasi putus asa dan memohon kami untuk membantu. Pada saat itu, kami akan memiliki inisiatif dalam negosiasi. Wajah Jiang Fan dingin. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menunggu kekalahan Zhao Feng. Kelompok Tu Jiuseng melepaskan serangan secepat kilat yang membuat pasukan Zhao Feng pecah menjadi kekacauan sementara Tu Jiuseng sendiri menyerang dari depan menuju Zhao Feng. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Taktik Tu Jiuseng sama dengan yang digunakan Brother Jiu sebelumnya, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Anggota lain dari kelompok itu juga sangat kuat saat mereka menghentikan pasukan Zhao Feng. Kamu lebih baik berlutut padaku sekarang. Tu Jiuseng meraung saat aura iblis tebal menyebar ke seluruh 100 yard. Ledakan. Sosok samar naga iblis yang menyala bisa dilihat dengan menyodorkan telapak tangannya. Hanya sisa-sisa kekuatannya yang membunuh beberapa binatang buas di dekatnya. Bahkan 2 buaya purba dibantai meskipun pertahanan mereka sangat kuat. Merusak. Zhao Feng melompat ke udara dan mengulurkan telapak tangan. Petir berderak dan angin melolong saat naga petir angin ungu muncul di udara dan memancarkan aura kehancuran. Bam! Kedua serangan itu bentrok di udara. Api iblis memuntahkan kemana-mana sementara angin dan kilat meledak. Gelombang kejut yang kacau mengubah semua makhluk hidup di dekatnya menjadi bubuk. Untungnya, saya memilih untuk bertarung di udara. Sosok Zhao Feng melintas saat dia mundur. Sisik ungu gelap muncul di kulitnya, dan dia tidak terluka. Di sisi lain, Tu Jiuseng berdiri diam. Meskipun Tu Jiuseng memiliki sedikit keuntungan, Zhao Feng juga tidak terluka. Berat, kekuatanmu tidak terlalu buruk. Anda benar-benar dapat memblokir 60% dari kekuatan penuh saya. Tu Jiuseng tersenyum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosok iblisnya hancur. Jantung Zhao Feng melonjak. Kekuatan tempur Tu Jiuseng sudah cukup untuk menangani 1 atau 2 Death Guard biasa. Datang. Melihat pendekatan Tu Jiuseng, Zhao Feng menyerbu ke depan bukannya mundur. Weng. Penghancuran ungu Yuan sejati di inti kristal Zhao Feng diedarkan hingga batasnya, dan tubuhnya melepaskan aura kuno. Seolah-olah dia telah menjadi binatang yang sunyi saat dia menghadapi Tu Jiuseng. Ledakan. Ledakan terdengar di udara dan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Gelombang kejut dari serangan Zhao Feng dan Tu Jiuseng membuat Brother Jiu dan rekan-rekannya tidak dapat mendekat. Jadi, inikah kekuatan sejati bocah itu? Kakak Jiu terkejut. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbenturan langsung dengan Tu Jiuseng.
Bam, bam, bam. Zhao Feng dan Tu Jiuseng bertarung dengan tubuh mereka di tengah ombak yang menderu saat mereka bertukar lebih dari selusin telapak tangan. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu berpisah. Ledakan. Sosok Zhao Feng terdorong mundur puluhan yard, dan sebagian sisik ungu gelapnya patah, tetapi riak air biru tua dengan cepat menyembuhkannya. Di sisi lain, teng, 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 sosok Tu Jiuseng dipaksa mundur, dan dia menekan darah di tubuhnya. Ada beberapa tanda hangus di tubuhnya. Kekuatan tubuh Zhao Feng ini menakutkan, dan sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Ekspresi Tu Jiuseng akhirnya berubah. Tubuh dan garis keturunannya berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, tetapi dia entah bagaimana berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam hal serangan, dia lebih kuat dari Zhao Feng, tapi pertahanan terakhir lebih kuat darinya. Selain itu, kecepatan pemulihannya tidak secepat Zhao Feng. Cedera yang diciptakan oleh Purple Destruction Wind Lightning milik Zhao Feng sangat sulit untuk disembuhkan, sedangkan kecepatan pemulihan garis darah Zhao Feng sangat cepat. Arg, arg, jeritan datang dari kelompok itu. Ledakan, ledakan, binatang buas yang kuat satu demi satu muncul dari dasar danau. Di antara mereka, dua ular air besar membuka mulut mereka dan masing-masing menelan satu jenius. Bawahan sejati Zhao Feng telah bersembunyi di kedalaman danau. Melawan Tu Jiuseng dan mengendalikan pasukannya pada saat yang sama. Saudara Jiu dan jenius jiwa Dao lainnya sama-sama tercengang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat yang lain berteriak kaget. Boom! Dengan ombak besar yang menerjang, monster tentakel raksasa muncul dari pusaran air. Apa? Tentakel menamparkan ke arah Tu Jiuseng, yang baru saja berhasil menstabilkan dirinya. Tu Jiuseng segera memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya goyah di tengah serangan monster air. Huff! Zhao Feng mencibir dengan dingin, tetapi dia tidak memasuki pertempuran. Sebagai gantinya, dia memanggil Ghost Corsairs Arai dan mengendalikan pasukan untuk menuai kehidupan para jenius lainnya. Kelompok Tu Jiuseng telah berubah dari pemangsa menjadi mangsa dalam sekejap saat mereka dikelilingi oleh tentara. Menjadi salah satu dari 10 jenius teratas di Tanah Suci, kekuatan tempur Tu Jiuseng sangat kuat, jadi dia masih berhasil bertarung di jalurnya saat ini saat dia mengalahkan monster air tentakel sampai mulai berdarah dan menjerit kesakitan. Seperti yang diharapkan dari 10 jenius Tanah Suci. Melihat itu, Zhao Feng memadatkan kekuatan garis keturunan matanya menjadi bentuk lonjakan tajam. Lonjakan energi mental, sebuah paku biru es yang dingin menusuk ke dalam jiwa Tu Jiuseng. Arg! Tu Jiuseng berteriak kesakitan saat keringat dingin muncul di dahinya. Wajahnya terpelintir kesakitan, dan matanya menjadi merah. Mental Energy Spike adalah serangan jiwa murni yang telah dipahami Zhao Feng belum lama ini. Ketika kekuatan jiwa dua orang serupa, orang yang lebih menguasai jiwa memiliki keuntungan saat menggunakan spike energi mental. Jika kekuatan jiwa seseorang lebih kuat dari yang lain, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat menghancurkan. Tu Jiuseng tidak mengharapkan ini, dan jiwanya langsung terluka oleh spike energi mental. Mundur. Tu Jiuseng menekan rasa sakit di jiwanya saat dia mundur dengan 7 atau 8 jenius yang tersisa. Hampir setengah dari kelompok itu telah meninggal. Kekuatan tempur Tu Jiuseng itu terlalu besar. Bahkan monster air tentakel tidak bisa menjatuhkannya. Zhao Feng perlahan mengumpulkan pasukannya. Dia kehilangan 2 atau 300 binatang buas dalam pertarungan ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah ikan Yao, yang sangat lemah. Hampir setengah dari mereka meninggal karena Tu Jiuseng. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat salah satu dari 10 jenius teratas Tanah Suci. Selain itu, kekuatan Tu Jiuseng bahkan tidak menduduki peringkat tinggi di antara 10 besar. Di tempat lain di sekitar Danau Asap Ungu, hanya sejumlah kecil orang jenius yang bisa menyaksikan pertarungan karena area tempat mereka bertarung dekat dengan kedalaman Danau Asap Ungu. Bahkan Tu Jiuseng kalah darinya. Beberapa murid dari Mystic True Secret Clan berseru tak percaya. Mereka tidak menyangka Zhao Feng menjadi kuda hitam yang begitu besar. Kekuatan jiwa dan penguasaan jiwa Dao Zhao Feng ini telah melampaui sebagian besar dari 10 jenius teratas. Tu Jiuseng dan saya kemungkinan besar bisa menang melawannya dalam situasi 1 lawan 1, tetapi dalam lingkungan ini, kemungkinan besar tidak. Chen Yilin menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya digantikan dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Kekuatan yang ditampilkan Zhao Feng benar-benar sebanding dengan 10 jenius teratas dari klan suci, dan lingkungan ini sangat cocok untuknya. Air mata Putri Duyung. Zhao Feng mengatur ulang pasukannya karena dia kehilangan begitu banyak dalam pertarungan tadi. Jumlah total pasukannya telah jatuh di bawah 1000, tetapi Zhao Feng tidak terlalu peduli tentang itu, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengisinya kembali. Semakin dalam dia pergi ke Danau Asap Ungu, semakin banyak binatang buas yang akan dia hadapi. Langkah selanjutnya adalah menuju kerajaan Putri Duyung. Tidak peduli berapa banyak pasukan yang saya miliki, itu tidak akan cukup untuk melawan kerajaan Putri Duyung, jadi saya hanya bisa memilih jalur elit.
Ekspresi Zhao Feng tenang. Alih-alih meningkatkan jumlah pasukannya, dia mengisi kembali pasukannya dengan binatang buas yang lebih kuat. Zhao Feng ingin menahan pasukannya dalam jarak 3-500 atau bahkan kurang. Semakin banyak pasukan yang dia miliki, semakin besar kemungkinan dia akan meningkatkan perhatian eselon atas kerajaan Putri Duyung. Sama seperti Zhao Feng perlahan maju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara langkah kaki yang mendesak datang dari belakang. Saudara bela diri Junior Zhao. Suara Chen Yilin datang dari beberapa mil jauhnya. Zhao Feng tidak terkejut. Dia menghentikan tentara. Chen Yilin, Jiang Fan, dan beberapa lainnya tiba di depan Zhao Feng. Saudara bela diri senior Chen, saudara bela diri senior, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Zhao Feng bertanya. Dia sudah memperhatikan mereka sejak lama. Saudara Zhao, kita harus bekerja sama menuju kerajaan Putri Duyung. Kami akan membagi semuanya sebelum istana 70-30. Anda mendapatkan 70% dan kami mendapatkan 30%. Chen Yilin berbicara. Kali ini, nadanya jujur. Oke, tapi aku punya persyaratan. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Dengan Chen Yilin, Jiang Fan, dan bantuan perusahaan, kecepatan Zhao Feng akan jauh lebih cepat. Dia tidak berani meremehkan kekuatan 10 jenius teratas tanah suci. Jiang Fan memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, jadi dia juga tidak boleh dipandang rendah. Saudara Zhao, Anda dapat mengatakan apa kebutuhan Anda. Wajah Chen Yilin tenang, dan tidak ada murid lain dari klan suci sejati mistik yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Bagaimanapun, beberapa saat yang lalu, Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin orang, termasuk Tu Jiusheng. Kekuatannya mengguncang hati orang lain. Pertempuran itu telah menyebabkan nama Zhao Feng menyebar. Di atas kekuatannya sendiri, Zhao Feng juga memiliki pasukan binatang air. Kalian semua perlu mendengarkanku sebelum kita mencapai istana. Zhao Feng berkata, dan 6 murid inti lainnya saling memandang ketika mereka mendengar itu. Zhao Feng menginginkan kekuatan untuk memerintahkan murid inti lainnya. Jika ini di masa lalu, ini pasti tidak akan terjadi karena murid inti dari klan suci sejati mistik memiliki banyak kekuatan dan kebanggaan. Oke, mata Chen Yilin berbinar saat dia menatap Zhao Feng dalam-dalam. Zhao Feng langsung menuju danau asap ungu saat dia memasuki taman demigod yang terlupakan dan, selangkah demi selangkah, datang untuk menguasai danau asap ungu. Dan sekarang, dia mendekati kerajaan Putri Duyung. Dari situ, orang bisa melihat dia punya rencana sejak awal, dan mungkin bahkan semacam metode untuk mendapatkan sumber daya dari kerajaan Putri Duyung. Ayo pergi. Zhao Feng mengendalikan pasukan dan menuju ke kedalaman danau asap ungu bersama Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya. Dengan bantuan mereka, kecepatan Zhao Feng meningkat secara dramatis. Di jalan, ada beberapa binatang buas yang kuat, tetapi mereka dengan mudah dihabisi oleh Chen Yilin dan Jiang Fan. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan Chen Yilin mungkin setara dengan Tu Jiusheng. Dia bisa membunuh beberapa binatang Sovereign Lord hanya dalam satu gerakan. Jiang Fan bahkan lebih unik. Ketika dia melepaskan aura garis keturunan dari 10.000 ras kuno, beberapa binatang bahkan tidak berani melawan. Hanya aura garis keturunan 10.000 ras kuno yang legendaris yang bisa membuat binatang buas melarikan diri. Oleh karena itu, perjalanannya sangat mulus, dan Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk membuat arai terkutuk mayat hantu melahap banyak binatang Sovereign dan Sovereign Lord. Chen Yilin, Jiang Fan, dan rekan-rekannya mendengarkan perintah Zhao Feng, dan yang terakhir tidak menggunakannya secara gratis. Dia membagikan 10 potong rumput sisik ungu dan membuat aura mereka lebih cocok dengan danau asap ungu. Chen Yilin dan Jiang Fan sama-sama menginginkan lebih banyak rumput sisik ungu, tetapi Zhao Feng meminta mereka untuk memberikan item dengan nilai yang setara. Pasukan Zhao Feng juga tidak berhenti mengumpulkan sumber daya dan harta karun terdekat, dan semuanya dibagi 70-30. Zhao Feng sendiri mengambil 70% dari harta sementara 6 lainnya membagi 30% sisanya. Setengah hari kemudian, beberapa pengintai di pasukan Zhao Feng akhirnya menemukan jejak Putri Duyung. Mereka sudah muncul. Mata Zhao Feng berbinar. Dia bisa berbagi visi dengan apapun yang dikendalikan oleh Dark Heart Cell miliknya. Putri Duyung sama dengan legenda. Tubuh bagian atas dan kepala mereka sama dengan manusia, tetapi bagian bawah mereka adalah ekor ikan. Putri Duyung perempuan sangat cantik. Menyebarkan. Zhao Feng memerintahkan pasukannya untuk menyebar di area seluas 10 mil sehingga tidak akan menarik banyak perhatian. Saudara Zhao, kita berada di kerajaan Putri Duyung sekarang. Mari kita coba mengumpulkan air mata Putri Duyung, lalu mencari tahu situasinya sebelum menuju ke istana. Chen Yilin menyarankan. Mereka perlu mendengarkan Zhao Feng sebelum mereka mencapai istana. Pikiran saya sama persis dengan pikiran saudara Chen. Zhao Feng tersenyum tipis. Bagaimanapun, istana telah dijaga oleh Putri Duyung selama beberapa generasi,
jadi mereka pasti akan menarik perhatian eselon atas Putri Duyung jika mereka mencoba sesuatu. Namun, mereka bisa mengumpulkan air mata Putri Duyung diam-diam. Pergi. Pikiran Zhao Feng terpecah menjadi beberapa lusin pikiran dan mengendalikan banyak binatang kecil yang memasuki kerajaan Putri Duyung. Binatang buas yang dia kirim khusus dalam siluman, kamuflase, dan penyamaran. Ledakan. Ledakan. Suara pertempuran datang dari depan. Putri Duyung. Indra Chen Yilin sangat kuat, jadi dia memperhatikan bahwa beberapa Putri Duyung berkelahi dengan bawahan Zhao Feng. Ini adalah pertama kalinya banyak murid inti pernah melihat Putri Duyung. Zhao Feng mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Segel hati gelap. Zhao Feng menggunakan teknik jiwa dari jarak bermil-mil, dan pertempuran di depan langsung berhenti. Beberapa Putri Duyung segera tiba di depan mereka dan membungkuk di kaki Zhao Feng. Budidaya Putri Duyung ini telah mencapai setengah langkah origin core realm. Chen Yilin dan rekan-rekannya memeriksa mereka dan mulai berbicara. Putri Duyung sangat cerdas dan memiliki bakat jiwa tertentu. Segel hati gelap jauh lebih sulit untuk digunakan pada mereka. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia telah mengumpulkan banyak informasi tentang Putri Duyung. Zhao Feng kemudian berinteraksi dengan Putri Duyung ini melalui segel hati gelap. Putri Duyung normal tidak tahu bagaimana berbicara dengan manusia, tetapi tampaknya, beberapa Putri Duyung eselon atas bisa. Suatu saat nanti, ke arah barat laut, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Mata Chen Yilin dan teman-temannya berbinar. Zhao Feng pasti telah menemukan di mana air mata Putri Duyung itu berada. Kelompok itu menuju ke kedalaman kerajaan Putri Duyung. Agar tidak menarik perhatian, Zhao Feng menyebarkan pasukan, terutama yang lebih besar, melintasi tepi kerajaan Putri Duyung dan hanya membawa beberapa binatang kecil yang berspesialisasi dalam deteksi dan sembunyi-sembunyi bersamanya. Mereka bertemu dengan beberapa Putri Duyung di jalan, tetapi mereka dibunuh oleh Chen Yilin dan teman-temannya atau diperbudak oleh Zhao Feng. Pada titik ini, Zhao Feng telah memperbudak puluhan Putri Duyung. 4 dari mereka berada di alam inti asal sementara sisanya berada di alam roh sejati. Mereka akhirnya menemukan beberapa air mata Putri Duyung di depan beberapa karang lebih dari selusin mil jauhnya. Kedalaman danau yang gelap berkilauan dengan air mata Putri Duyung murni dengan berbagai ukuran. Dalam kegelapan, air mata Putri Duyung menonjol. Zhao Feng bisa merasakan sumber murni aura jiwa dan cinta dari tempat yang sangat jauh. Jadi, itu air mata Putri Duyung. Rupanya, mereka berasal dari air mata Putri Duyung yang penuh cinta, dan air mata itu mengandung niat cinta mereka yang paling murni. Kekuatan itu dapat membersihkan jiwa dan membantu seseorang memahami maksud dari Void God Realm. Satu tetes air mata Putri Duyung membutuhkan 500 tahun untuk terbentuk. Kelompok itu menghela nafas dan menonton dalam diam. Catatan kuno menyatakan bahwa cinta Putri Duyung tidak pernah pudar. Jenius dari Tanah Suci beberapa ribu tahun yang lalu pertama kali ditangkap oleh Putri Duyung sebelum jatuh cinta dengan Putri Duyung dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki istana. Ayo mulai. Zhao Feng membuat beberapa Putri Duyung mengumpulkan air mata Putri Duyung. Meskipun Putri Duyung ini telah diperbudak oleh Zhao Feng, mereka secara naluriah mulai menangis karena sedih. Chen Yilin dan teman-temannya menyaksikan dengan diam tanpa bergerak. Pertama, harta itu harus diberikan terutama kepada Zhao Feng, dan kedua, ada energi mental misterius dalam air mata Putri Duyung yang memancarkan cinta yang murni dan polos. Di bawah aura ini, jiwa mereka tampaknya dibersihkan, dan keinginan untuk membunuh di dalam jiwa mereka menjadi lebih lemah. Putri Duyung adalah spesies yang memiliki sejumlah bakat di Dao of the Soul, dan eselon atas Putri Duyung sebagian besar adalah perempuan. Oleh karena itu, energi mental dalam air mata mereka memiliki efek yang luar biasa. Zhao Feng mengangguk. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam satu air mata Putri Duyung tidak terlalu banyak. Itu bahkan tidak lebih dari batu kristal primal bermutu tinggi, tetapi itu tidak berharga karena jumlah kekuatannya, itu berharga karena kemampuannya untuk membersihkan jiwa, dan secara kebetulan, jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang kebanyakan pembudidaya tidak memilikinya. Segenggam air mata Putri Duyung segera dikumpulkan, dan Zhao Feng segera pergi ke tempat berikutnya. Putri Duyung dalam jarak 10 mil dibunuh atau diperbudak oleh Zhao Feng, dan tiba-tiba, bagian dari daerah terlarang yang merupakan kerajaan Putri Duyung tampaknya menjadi wilayah Zhao Feng. Dalam situasi seperti itu, Zhao Feng dengan mudah mengumpulkan puluhan air mata Putri Duyung. Jumlah ini telah melebihi jumlah total yang dikumpulkan dalam 4 atau 5 pembukaan terakhir dari Demigod Forgotten Garden. Di masa lalu, hanya sejumlah kecil orang yang mampu mengumpulkan air mata Putri Duyung. Sebagian besar jenius menetapkan target mereka di Menara 10.000 Harta Karun, Taman 100 Bunga, Makam Demigod, dan tempat-tempat lainnya. Dalam hal jumlah harta, Danau Asap Ungu tidak memiliki sebanyak Menara 10.000 Harta. Dalam hal sumber daya yang berharga, Taman 100 Bunga lebih besar. Selanjutnya, Kerajaan Putri Duyung sangat kuat. Kami telah mengumpulkan cukup banyak air mata Putri Duyung.
Zhao Feng berhenti menemukan lebih banyak. Dia telah memperbudak banyak putri duyung, dan Chen Yilin dan kawan-kawan telah membunuh beberapa juga. Eselon atas kerajaan putri duyung akan segera menyusul. Zhao Feng memberi Chen Yilin dan Jiang Fan masing-masing 2 tetes air mata putri duyung, yang lain masing-masing menerima 1, dan dia sendiri menyimpan sekitar 20. Yang lain tidak punya saran tentang itu, dan beberapa dari mereka bahkan langsung mencoba menggunakan air mata putri duyung. Aku ingin tahu, bagaimana efek air mata putri duyung. Zhao Feng menemukan bahwa 2 murid inti telah memasuki keadaan yang mendalam, memancarkan aura energi mental. Air mata putri duyung di tangan mereka bersinar dengan cahaya yang menutupi tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, 2 murid inti membuka mata mereka, mereka murni dan jernih. Jiwa mereka telah dibersihkan, dan aura mereka telah sedikit berubah. Meskipun kultivasi mereka tidak berubah, Zhao Feng tahu bahwa jiwa mereka telah menguat. Orang harus tahu bahwa memahami maksud dari Void God Realm bergantung pada jiwa. Hanya anggur dewa ilusi yang memiliki efek seperti itu. Namun, bagi mereka yang berada di bawah setengah langkah Void God Realm, air mata putri duyung cukup berguna. Saat jiwa seseorang menguat, kekuatan totalnya juga akan meningkat di masa depan. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba-tiba teringat seseorang, Xin Wuheng. Di antara semua jenius yang pernah dilihatnya, Xin Wuheng memiliki bakat terendah, namun niat dan jiwa Xin Wuheng telah mencapai tingkat yang tak terduga. Bahkan sekarang, Zhao Feng tidak bisa melihat maksud Xin Wuheng. Ayo kita coba. Zhao Feng mengeluarkan beberapa air mata putri duyung dan perlahan menutup matanya. Musik putri duyung kuno sepertinya terdengar di telinganya. Ada campuran rasa manis, pahit, asam, rempah-rempah, dan rasa sakit. Semua itu sangat murni seperti yang muncul di hati Zhao Feng. Hati Zhao Feng sepertinya mengalami perjalanan waktu. Rasa sakit, kesedihan, cinta, dan keindahan membasuh jiwa Zhao Feng. Putri duyung adalah spesies purba misterius yang jarang menangis. Hanya mereka yang memiliki cinta tak tertandingi yang melakukannya. Setiap air mata putri duyung mewakili cinta putri duyung. Di bawah energi mental murni seperti itu, jiwa Zhao Feng menjadi lebih jernih. Sebuah memori tiba-tiba melintas di benaknya. Ketika dia masih muda, seorang gadis muda anggun berbaju ungu dengan mata jernih muncul. Itu adalah sosok ungu yang selalu mengawasi dari belakang. Setelah melihatnya lagi, keduanya berpelukan. Mereka sedekat tetangga. Sua, adegan berubah sekali lagi. Adegan konyol melintas di benak Zhao Feng. Ketidakberdayaan, kesedihan, kekecewaan. Seorang gadis pendiam berpakaian putih tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tampak seperti seorang dewi dari sebuah lukisan. Jadi aku juga pernah memilikinya. Jiwa Zhao Feng menjadi lebih murni, dan danau di dimensi mata kirinya berkilauan. Setiap tetes air sangat jernih. Hanya dalam waktu singkat, jiwa Zhao Feng dibersihkan. Meskipun jiwanya tidak menjadi lebih kuat, itu menjadi lebih jelas. Penampilan jiwanya bahkan muncul di benaknya. Inilah saya. Zhao Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Kemudian, dia kembali ke kenyataan. 1 jam kemudian, Zhao Feng telah menggunakan hampir 10 tetes air mata putri duyung. Pada akhirnya, hatinya setenang air. Saudara Zhao, situasinya tidak baik. Kerajaan putri duyung tampaknya telah menemukan jejak kita. Suara Chen Yilin terdengar. Zhao Feng membuka matanya. Cahaya warna-warni samar di matanya dengan cepat memudar, dan matanya menjadi sejernih kristal. Ditemukan hanya masalah waktu. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengetahui situasinya dengan menggunakan bawahannya yang tersebar di sekitar. Mereka telah membunuh dan memperbudak banyak putri duyung. Kerajaan putri duyung akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kita harus bergerak sebelum eselon atas kerajaan putri duyung menangkapnya. Suara Chen Yilin mendesak, tetapi ekspresi pemuda berambut biru di depannya tidak berubah. Matanya masih jernih. Mereka hanya kehilangan jejak. Beberapa putri duyung eselon atas tidak akan segera melakukan apapun. Menurut apa yang saya tahu, Raja Putri Duyung telah mengasingkan diri selama 10 tahun terakhir. Zhao Feng berkata perlahan. Saat ini, ada 2 pilihan di depan mereka. 1 mundur. Mereka sudah mendapatkan banyak. Terutama Zhao Feng, dia telah mengumpulkan sejumlah besar harta dan sumber daya. 2 mencoba memasuki istana. Pilihan kedua sangat berbahaya. Mereka mungkin menghadapi pengejaran seluruh kerajaan Putri Duyung, atau bahkan seorang raja. Zhao Feng, apakah kamu punya metode sama sekali? Jiang Fan tidak bisa tidak bertanya. Mata Chen Yilin berbinar. Kemajuan mereka sejauh ini sangat mulus. Semuanya tampak dalam kendali Zhao Feng. Ini sangat mudah. Pikirkan saja apa yang terjadi dengan orang yang berhasil memasuki istana saat itu. Zhao Feng tersenyum. Saat itu, tentu saja, mereka semua tahu. Beberapa ribu tahun yang lalu, jenius Tanah Suci itu jatuh cinta pada Putri Duyung dan memasuki istana dengan bantuannya.
Menurut apa yang aku tahu, putri saat ini sangat cantik, dan yang paling penting, dia belum menemukan kekasih. Kata Zhao Feng. Zhao Feng, kamu tidak menyarankan kita mengulangi apa yang terjadi saat itu, kan? Chen Yilin memutar matanya. Putri Duyung itu cerdas. Bagaimana trik yang sama bisa berhasil lagi? Terakhir kali, itu hanya terjadi karena keberuntungan. Akan sulit untuk ditiru. Selanjutnya, siapa di antara kita yang seharusnya jatuh cinta pada Putri Duyung? Seberapa besar risiko yang harus mereka jalani? Semua orang menggelengkan kepala. Putri Duyung tidak terbelakang. Mereka tidak akan tertipu dengan cara yang sama dua kali. Hehe, siapa bilang itu tidak akan berhasil lagi? Kami memiliki seseorang di antara kami yang bisa melakukannya. Zhao Feng tertawa ringan dan berbicara dengan percaya diri. Wei Hao, siapa yang punya kemampuan membuat Putri Duyung langsung jatuh cinta? Semua orang saling memandang. Tak satu pun dari mereka yang sangat tampan. Orang itu adalah kamu. Zhao Feng tersenyum saat tatapannya mendarat di Jiang Fan. Ah, Jiang Fan tersandung dan hampir mulai mengutuk. Ini hanya mengerikan. Saudara Zhao, ini bukan permainan. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kata Chen Yilin. Dalam hal penampilan, Jiang Fan sangat normal. Dia bahkan lebih buruk dari Zhao Feng. Seperti ini, Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjelaskan, Putri Duyung menyukai mereka yang kuat, dan mereka sangat mengagumi mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Saudara Jiang memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, dan menurut Putri Duyung yang diperbudak, putri saat ini sangat arogan, dia bahkan tidak menempatkan jenius garis keturunan dari spesies yang sama di matanya. Sederhananya, putri ini menyukai orang yang kuat dan memiliki garis keturunan bangsawan. Zhao Feng menyimpulkan. Mendengar itu, murid inti lainnya mengungkapkan ekspresi pemahaman. Tidak. Jiang Fan menolak. Metode ini tidak terdengar sangat menjanjikan. Alis Chen Yilin berkerut. Metode ini agak rumit. Pertama, risikonya terlalu besar. Kedua, sang putri jatuh cinta masih mengandalkan kebetulan dan keberuntungan. Dengarkan rencanaku. Suara Zhao Feng tiba-tiba turun. Tiba-tiba, Chen Yilin dan Jiang Fan mendengar suara Zhao Feng di benak mereka. Kamu benar-benar percaya diri? Chen Yilin bertanya, dan ekspresi Jiang Fan menjadi sedikit lebih tenang. Tingkat keberhasilannya 90%. Jika kalian tidak setuju, maka mari kita kembali. Zhao Feng berkata dengan tegas. Oke, Jiang Fan memutuskan untuk memberikan segalanya. Jika dia tidak setuju, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki istana di dasar danau. Beberapa saat kemudian, Jiang Fan ditangkap oleh beberapa Putri Duyung. Putri Duyung For Origin Core Realm menjaga Jiang Fan, dan ada beberapa Putri Duyung lain di dekatnya, termasuk Putri Duyung wanita cantik. Beraninya orang luar ini menyebut nama Putri Duyung. Kirim dia ke istana Putri Duyung. Zhao Feng memerintahkan melalui salah satu Putri Duyung yang diperbudak. Putri Duyung wanita cantik mengenal Putri Duyung dan berjanji untuk mengirim rampasan perang Jiang Fan ke kerajaan Putri Duyung. Semua ini ada dalam perhitungan Zhao Feng. Jiang Fan dikirim ke istana Putri Duyung. Di jalan, sejumlah besar Putri Duyung menyaksikan dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang terjadi. Di mata mereka, manusia adalah rampasan perang yang langka, dan mereka tidak keberatan mengirim rampasan perang ke istana Putri Duyung. Lagi pula, belum ada yang aneh yang dilaporkan ke eselon atas. Melalui Putri Duyung yang diperbudak, Zhao Feng dapat melihat dan mendengar apa yang terjadi, tetapi para murid klan suci sejati mistik lainnya tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Di istana Putri Duyung, manusia, rampasan perang, keindahan yang menakjubkan berbaring malas di tempat tidur, dan matanya berbinar penuh minat ketika dia mendengar itu. Memang, di mata mereka, manusia itu langka. Bahkan Putri Duyung pun penasaran. Kirim dia ke saya. Putri Duyung itu penuh rasa ingin tahu. Kisah cinta manusia dan Putri Duyung dari beberapa ribu tahun yang lalu telah menjadi topik terlarang, tetapi semakin terlarang sesuatu, semakin penasaran dia. Jiang Fan diikat, dan dia segera dikirim ke Putri Duyung. Kamu adalah manusia. Putri Duyung menyentuh tubuh Jiang Fan dari atas ke bawah, dan ketika dia menyentuh bagian tertentu dari tubuh bagian bawahnya, tubuh Jiang Fan membeku. Wajahnya menjadi merah saat dia mengutuk Zhao Feng di dalam hatinya. Namun, dia juga sedikit berharap. Tidak terlalu buruk untuk memiliki hubungan romantis dengan Putri Duyung cantik ini. Lagi pula, sejak garis keturunannya ditemukan, dia telah berkultivasi tanpa henti. Meskipun dia sudah berusia 20 tahun, dia masih perawan yang tidak pernah memiliki hubungan. Berpikir sampai di sana, dia melepaskan sedikit aura garis keturunannya. Garis keturunan 10.000 ras kuno. Putri Duyung merasakan garis keturunannya bergetar dan terkejut. Sepasang matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan bintang yang berkelap-kelip. Jiang Fan tidak bisa membantu tetapi merasa sombong.
Garis keturunan 10.000 ras kuno memang berbeda. Putri Duyung. Mudah. Namun, apa yang dikatakan Putri Duyung selanjutnya membuatnya jatuh ke dalam jurang. Haha, kamu pasti mata-mata dari manusia di sini untuk merayuku. Kamu ingin menggunakan trik yang sama lagi. Orang bodoh macam apa yang memikirkan rencana ini? Jiang Fan hampir memuntahkan seteguk darah. Raja Putri Duyung. Putri Duyung melihat langsung melalui perangkap madu Jiang Fan, dan matanya penuh dengan keangkuhan dan keceriaan. Orang bodoh macam apa yang memikirkan rencana ini? Jiang Fan sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia mengutuk Zhao Feng ribuan kali di dalam hatinya. Sebelum mereka pergi, Zhao Feng dengan percaya diri mengatakan bahwa Jiang Fan memiliki peluang besar untuk memenangkan cintanya dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Hehe, Zhao Feng. Ekspresi licik muncul di wajah cantik Putri Duyung. Bagaimana kamu tahu itu? Jiang Fan berseru. Bagaimana Putri Duyung ini mengenal Zhao Feng? Mungkinkah? Jantung Jiang Fan berdetak kencang. Dia memikirkan kemungkinan. Mungkinkah Zhao Feng dan Putri Duyung telah merencanakan ini bersama? Jika itu benar, maka semuanya masuk akal. Bagaimana lagi Putri Duyung bisa melihat melewati perangkap madunya dengan segera? Zhao Feng. Jiang Fan menggertakkan giginya saat api kemarahan membakar hatinya. Weng. Lapisan tebal kulit hitam muncul di tubuh Jiang Fan. Tampaknya seperti sisik dan seperti cangkang, dan itu membuatnya tampak seperti binatang buas yang sunyi. Retakan. Jiang Fan merentangkan tangannya, dan garis keturunan 10.000 ras kuno menghancurkan rantai yang mengikatnya. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Putri Duyung, yang telah mencapai alam inti asal besar, merasakan tekanan berat pada garis keturunannya dan secara naluriah gemetar. Seolah-olah dia adalah ikan kecil yang menghadapi binatang buas yang sunyi. Aku akan menurunkanmu dulu. Jiang Fan mengangkat tangannya dan melompat ke arah Putri Duyung. Namun, seolah-olah Putri Duyung tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menjentikkan ekornya sebelum Jiang Fan bisa melakukan apa saja. Suara mendesing. Putri Duyung dengan mudah menghindari cengkeraman Jiang Fan. Kamu pikir kamu lari kemana? Jiang Fan melompat ke arahnya sekali lagi. Dengan garis keturunan 10.000 ras kuno, meskipun sang putri memiliki kultivasi alam inti asal besar tingkat menengah, dia tidak bisa menang. Namun, dia telah melupakan satu hal, lingkungan. Ini adalah kerajaan Putri Duyung, yang berada di bawah air. Di dalam air, kecepatannya sangat dibatasi. Selain itu, garis keturunan Jiang Fan menghususkan diri dalam pertahanan, bukan pelanggaran atau kecepatan. Hehehe, kamu tidak bisa memukulku. Ayayayaya, tolong. Putri Duyung sangat kekanak-kanakan. Di Danau Asap Ungu, dia memiliki keunggulan dalam kecepatan. Bahkan jika 10 jenius teratas dari Tanah Suci memasuki Danau Asap Ungu, mereka tidak akan secepat atau gesit seperti dia. Sialan, Jiang Fan mulai merasa putus asa sekarang. Dia bisa merasakan para ahli Putri Duyung berkumpul. Lari, melihat bahwa dia tidak dapat merawat Putri Duyung, dia mencoba melarikan diri. Suara mendesing. Putri Duyung dengan lembut mendorong tangannya, dan gelombang cahaya pedang biru tua dengan mulus melesat ke arah Jiang Fan. Bam! Luka berdarah kecil muncul di kulit Jiang Fan, tetapi dengan cepat sembuh. Pertahanan yang kuat. Putri Duyung sedikit bingung. Serangan habis-habisannya bahkan tidak bisa mengancam Jiang Fan. Zhao Feng, kamu orang menyebalkan. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Jiang Fan mengutuk Zhao Feng saat dia berlari. Zhao Feng, orang bodoh yang berpikir untuk menggunakan perangkap madu. Putri Duyung sedikit terkejut, dan dia tampaknya sangat tertarik. Zhao Feng ini benar-benar berhasil memesan seseorang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno. Dia seharusnya tidak sederhana. Jiang Fan merasa ada yang tidak beres. Bagaimana Putri Duyung bisa tahu apa yang dia pikirkan? Teknik membaca hati. Terdengar gumaman. Lambat. Kekaisaran Putri Duyung semuanya berbakat dalam Dao of the Soul. Setiap Putri Duyung memiliki kemampuan untuk membaca apa yang dipikirkan orang lain. Putri Duyung berkata dengan bangga. Baca apa yang orang lain pikirkan. Hati Jiang Fan bergetar. Kenapa tidak ada informasi tentang ini? Jika itu masalahnya, bagaimana jenius dari Tanah Suci itu memenangkan hati Putri Duyung sebelumnya? Alasan mengapa jenius itu berhasil terakhir kali adalah karena dia memiliki hati yang tulus. Bagaimana lagi menurutmu dia memenangkan hati Putri Duyung sebelumnya? Ejekan di wajah Putri Duyung menjadi lebih besar. Jadi begitulah. Gumaman terdengar di dimensi jiwa, dan aliran air sepertinya tidak melakukan apa-apa. Siapa-siapa di sana? Tubuh Putri Duyung membeku saat dia merasakan ada orang ketiga. Pada saat yang sama, Jiang Fan mendongak dan berseru kaget, itu. Putri Duyung secara naluriah mengangkat kepalanya. Di air di atas, mata biru es dengan dingin menatap ke bawah.
Tampaknya menjadi satu dengan surga, bumi, dan danau itu sendiri. Zhao Feng. Jiang Fan merasa seperti sedang dicekik. Mata ini adalah spesialisasi Zhao Feng. Segel hati gelap. Ejekan muncul di mata saat niat dingin terlarang menuju Putri Duyung. Tidak baik. Putri Duyung menggoyangkan ekornya saat dia mencoba untuk berjuang. Menjadi Putri Duyung, dia sangat berbakat dalam Dao of the Soul. Dia memiliki kemampuan seperti teknik membaca jantung saat dia lahir. Meskipun segel hati gelap Zhao Feng digunakan dalam kondisinya saat ini dan menjadi lebih kuat karenanya, masih ada banyak perlawanan. Jika dia berjuang terlalu banyak, jiwa Putri Duyung bisa hancur. Zhao Feng ini memiliki garis keturunan mata jiwa yang menakutkan. Dia benar-benar bisa menyerangku dari jauh. Putri Duyung merasakan perbedaan besar antara dirinya dan orang yang menyerangnya. Dalam hal bakat jiwa, orang misterius yang menyerangnya pasti lebih berbakat. Putri, bantu Putri. Teriakan datang dari dekat karena banyak ahli peringkat Sovereign Lord tiba. Untuk apa kamu diam? Suara Zhao Feng terdengar di dimensi jiwa. Sosok Jiang Fan melintas saat dia meraih leher Putri Duyung. Lepaskan sang putri. Para ahli Putri Duyung membeku. Mereka memandang Jiang Fan dengan ekspresi marah. Putri Duyung, yang tenggorokannya dicengkeram oleh Jiang Fan, mulai berjuang lebih sedikit. 1 atau 2 napas kemudian, Putri Duyung berhenti berjuang sama sekali dan menunjukkan kepatuhan total dari matanya. Jiang Fan sangat akrab dengan perubahan ini. Sua, mata surga di atas menghilang. Jangan pergi. Jiang Fan merasa tidak nyaman, tetapi Putri Duyung memberi perintah dingin pada saat berikutnya, suruh semua orang pergi. Putri, para ahli Putri Duyung di dekatnya terkejut dan bingung, tetapi sang putri berada di tangan musuh, dan perintah datang dari sang putri sendiri. Mereka harus patuh. Di bawah perintah Putri Duyung, semua orang membuka jalan bagi mereka. Aku akan bunuh diri jika ada yang menyerang. Sebuah belati muncul di tangan Putri Duyung dengan ekspresi mati rasa di wajahnya. Hati para ahli Putri Duyung menjadi dingin. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Jiang Fan sangat gembira saat dia meninggalkan istana Putri Duyung dengan lancar. Cepat, pergi beritahu raja. Para ahli mulai berdiskusi. Void God Realm King setengah langkah dapat mengatakan bahwa Putri Duyung telah diambil alih. Pada saat ini, dia hanya boneka yang dikendalikan orang lain. Pada saat yang sama, di sudut tertentu kerajaan Putri Duyung. Zhao Feng, bagaimana situasinya? Chen Yilin tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Apakah perangkap madu broter Jiang berhasil? Semua orang bisa merasakan bahwa kerajaan Putri Duyung telah pecah menjadi kekacauan, dan aura para ahli Putri Duyung membuat mereka merasa tidak nyaman. Hehe, siapa bilang aku akan menggunakan perangkap madu? Putri Duyung telah berhasil diculik. Zhao Feng tertawa ringan. Menculik Putri Duyung. Murid inti tercengang. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Zhao Feng terlalu berani. Dia berani menyandera Putri Duyung. Gulu. Suara air mengalir datang dari depan. Jiang Fan dan Putri Duyung berenang mendekat, dan Chen Yilin menghela napas sebelum menatap Zhao Feng dalam-dalam. Rencana Zhao Feng sama dengan kejeniusan Tanah Suci dari beberapa ribu tahun yang lalu, mereka berdua memilih untuk menggunakan Putri Duyung sebagai titik terobosan. Meskipun detailnya sedikit berbeda, hasilnya sama. Beberapa ribu tahun yang lalu, jenius Tanah Suci telah memenangkan hati Putri Duyung dan dengan demikian dapat memasuki istana di kedalaman danau, sedangkan Zhao Feng menggunakan teknik jiwa untuk memperbudak sang putri. Ayo menuju ke istana, Zhao Feng memerintahkan, dan kelompok itu langsung masuk ke kedalaman kerajaan Putri Duyung. Dalam perjalanan, Putri Duyung mengungkapkan kepatuhan mutlak. Para ahli kerajaan Putri Duyung tidak berani menghentikan mereka hanya bisa menonton. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, rombongan tiba di sebuah istana di dasar danau yang dikelilingi oleh cahaya hijau yang menyilaukan. Buka pintunya, kata Zhao Feng. Putri Duyung datang ke gerbang depan istana dan mulai menyanyikan lagu kuno Putri Duyung. Lagu itu berisi sinyal jiwa misterius yang terhubung dengan istana. Putri-Putri Duyung memiliki status unik di kerajaan Putri Duyung. Putri Duyung tidak harus menjadi putri raja yang sebenarnya, tetapi orang yang memiliki bakat jiwa paling unik di antara para kekaisaran. Zhao Feng belajar banyak rahasia dari Putri Duyung. Sampai tingkat tertentu, Putri Duyung itu seperti putri suci dari suku-suku tertentu. Mereka sangat penting. Pada saat yang sama, Putri Duyung memiliki nasib tertentu, yang terkait dengan bakat jiwa dan warisannya. Nasib Putri Duyung adalah untuk terhubung dengan istana ilahi Putri Duyung. Pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas. Tidak heran jenius dari Tanah Suci saat itu dapat dengan mudah memasuki istana ilahi dengan bantuan Putri Duyung dan mendapatkan anggur mata air abadi dan anggur dewa ilusi. Weng, pintu ke istana ilahi Putri Duyung perlahan terbuka dan melepaskan aura kuno. Memasuki, Zhao Feng membuat Putri Duyung memimpin.
Saat Zhao Feng dan teman-temannya hendak melangkah ke istana ilahi Putri Duyung. Manusia, menyerah. Suara raja yang mendominasi terdengar di dimensi jiwa. Jiwa dan bahkan pikiran para murid inti klan suci sejati mistik membeku. Pemilik suara itu adalah Raja Putri Duyung. Bagaimana mungkin Raja Putri Duyung tidak melakukan apa-apa saat Putri Duyung ditangkap? Tentu saja, Raja Putri Duyung masih berada di istananya. Ini hanya niat Void God-nya. Raja Putri Duyung, niat Dewa Kekosonganmu tidak bisa membunuhku dalam satu pikiran, tetapi satu pemikiranku dapat membunuh Putri Duyung. Zhao Feng tetap tenang. Dia tidak gelisah seperti Jiang Fan dan teman-temannya. Dalam rencananya, dia jelas memikirkan tentang Raja Putri Duyung. Pabrik anggur demigod. Niat Dewa Kekosongan membekukan surga bumi Yuan Qi di dekatnya, dan beberapa murid inti klan suci sejati mistik merasakan pikiran mereka membeku. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Bahkan Chen Yilin dan Jiang Fan merasa tidak nyaman. Sulit membayangkan bagaimana Zhao Feng, yang menghadapi niat Void God secara langsung, bisa begitu tenang. Manusia, kamu mencari kematian. Gemetar muncul di dimensi jiwa saat kekuatan luar biasa tampaknya menekan ruang tempat Zhao Feng berada. Wajah Zhao Feng sedikit merah, dan tubuh serta tulangnya mulai memekik. Lututnya hampir tertekuk karena dia hampir dipaksa untuk tunduk pada raja. Namun, Zhao Feng dengan paksa menghentikan dirinya sendiri. Dalam hal keberadaan, dia sangat dekat dengan Raja Sejati, dan tubuhnya telah diperkuat oleh aura alam mimpi kuno, esensi darah jantung, dan rumput sisik ungu. Selanjutnya, Zhao Feng telah menahan tekanan dari alam mimpi kuno berkali-kali, dan tubuhnya mengandung aura kuno. Bahkan aura garis keturunan Jiang Fan tidak mampu menekan aura Zhao Feng. Di istana yang jauh, jiwa bocah ini telah mengembun ke tingkat yang bahkan lebih kuat dari Raja setengah langkah normal. Ekspresi Raja Putri Duyung menjadi serius. Semut alam inti asal kecil yang sangat sedikit sebenarnya mampu menahan niat rajanya. Penguasaan Zhao Feng dalam Dao of the Soul juga sangat kuat. Dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, yang membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk terobosannya ke alam dewa kekosongan di kemudian hari. Tuan Ayah, tolong jangan hentikan Tuan. Putri Duyung menangis dan memohon. Dia mematuhi Zhao Feng dari lubuk hatinya karena segel hati gelap. Meskipun dia masih memiliki emosi, tuannya lebih besar dari segalanya. Ini adalah bagian paling menakutkan tentang segel hati gelap, itu bisa memperbudak seseorang bahkan di hati dan pikiran mereka. Manusia menyebalkan. Raja Putri Duyung mengepalkan tinjunya dan meraung. Menjadi Void God Realm King, kapan dia pernah menerima perintah dari semut manusia? Semua orang di bawah raja adalah semut. Kalimat ini telah dicatat dalam catatan kuno. Normal Origin Core Realms bahkan tidak bisa menghalangi niat dari Void God Realm King. Semua orang di bawah raja adalah semut, tidak berguna melawanku. Zhao Feng mencibir saat dia memerintahkan Putri Duyung untuk memimpin. Pikiran Chen Yilin dan teman-temannya bergetar, dan mereka mengikuti di belakang seperti zombie. Zhao Feng ini bahkan tidak memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, namun dia sangat kuat. Bagaimana mungkin? Jiang Fan merasa kalah. Gambar mata surga turun muncul di benaknya. Aura dari mata itu bahkan membuat garis keturunan 10.000 ras kunonya merasa tidak nyaman. Manusia, jika sesuatu terjadi pada putriku, aku tidak akan memaafkanmu. Raja Putri Duyung meraung. Raja Putri Duyung, Zhao Feng berbicara, selama saya mencapai tujuan saya akan menghapus pembatasan jiwa pada dirinya, tetapi jika Anda melakukan sesuatu, saya tidak dapat menjaminnya. Divine Sense of the Mermaid King memindai seluruh istana untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Garis mata anak nakal itu tidak sederhana. Bahkan seseorang dengan garis keturunan 10.000 ras kuno mendengarkannya. Raja Putri Duyung mendapatkan kembali ketenangannya. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng tidak panik. Jelas bahwa pemuda ini sudah siap. Dia tidak berani menghentikan mereka lagi. Dia menyaksikan dengan mata terbuka saat Zhao Feng dan teman-temannya memasuki istana ilahi Putri Duyung. The Mermaid Divine Palace adalah area terlarang bagi Putri Duyung. Di masa lalu, hanya Putri Duyung yang telah menerima warisan istana ilahi yang bisa masuk atau mereka akan dibunuh oleh Demigod Forgotten Garden. Bahkan raja pun akan dibunuh karena niat ini adalah dewa dari alam ini, yang menguasai segalanya. Sepertinya ada tanda-tanda manusia lain di dekat kerajaan. Seorang ahli Putri Duyung melaporkan. Wajah Raja Putri Duyung menjadi muram saat Divine Sense-nya langsung memindai seluruh kerajaan Putri Duyung. Seperti yang diharapkan, dia melihat sekelompok orang dengan aura jahat. Berhenti. Tu Jiuseng di bagian paling depan tiba-tiba melambaikan tangannya. Bahkan setelah dikalahkan, Tu Jiuseng tidak menyerah pada danau asap ungu, terutama setelah menganalisis bahwa Zhao Feng mungkin berpikir untuk mendapatkan harta dari kerajaan Putri Duyung. Oleh karena itu, Tu Jiuseng mengumpulkan banyak jenius, termasuk sekelompok penjinak binatang.
Salah satunya adalah jenius peringkat Sovereign Lord yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul, dan setelah mengendalikan sekelompok ikan, dia menemukan jejak Zhao Feng dan teman-temannya, serta apa yang terjadi di dalam kerajaan Putri Duyung. Saudara Tu, apa yang terjadi? Itu Zhao Feng membuka jalan bagi kita. Bukankah ini hebat? Semua orang tergerak. Bagaimanapun, Zhao Feng melakukan segalanya sementara yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan harta dari belakang. Risikonya jauh lebih rendah. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Raja Putri Duyung telah keluar dari pengasingan. Bagaimanapun, Raja Putri Duyung hanya menggunakan niat dewa kekosongannya untuk berbenturan dengan Zhao Feng dan teman-temannya. Dia tidak muncul secara fisik. Mungkin hanya aku. Ayo lanjutkan. Tu Jiuseng mengangguk. Beberapa saat yang lalu, garis keturunannya merasakan tekanan. Seolah-olah seseorang memata-matai dia, tetapi sensasi itu segera memudar. Para jenius ini tidak sederhana. Mata Raja Putri Duyung berbinar. Dari percakapan mereka, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak berada di pihak Zhao Feng. Sebaliknya, mereka adalah musuh. Sebuah rencana segera terbentuk. Mengapa tidak membiarkan kedua kelompok bertarung di Istana Ilahi? Dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Putri Duyung. Zhao Feng tidak hanya tidak akan menyakiti Putri Duyung, dia juga harus melindunginya. Raja Putri Duyung yakin akan hal itu. Selanjutnya, Putri Duyung sudah terbiasa dengan danau asap ungu, dan kekuatan warisan garis keturunannya memberinya kekuatan yang cukup untuk menjaga dirinya sendiri. Meskipun dia sedang dikendalikan, itu tidak seperti dia lemah. Semuanya, mundur lebih dari 20 mil jauhnya dari Istana Ilahi. Raja Putri Duyung memerintahkan. Meskipun dia telah melihat Tu Jiuseng dan teman-temannya, dia tidak terlalu peduli. Dalam perjalanan, Tu Jiuseng dan kawan-kawan melakukan yang terbaik untuk mengelilingi area yang dijaga ketat saat mereka menuju istana di dasar danau. Ada lebih sedikit perlawanan daripada yang saya kira. Sepertinya Zhao Feng mengulur-ulur sebagian besar Putri Duyung. Tu Jiuseng dan teman-temannya merasa sedikit aneh. Yang lebih luar biasa adalah gerbang istana terbuka lebar. Apa yang terjadi dengan kerajaan Putri Duyung? Tu Jiuseng dan teman-temannya tidak mengerti, tetapi karena mereka sudah berada di langkah ini, mereka tidak akan mundur. Bahwa Zhao Feng tidak membawa pasukannya ke istana. Itu berarti bahkan jika kita bertemu, kita bisa melawan. Sekelompok sekitar 10 orang memasuki istana. Raja Putri Duyung mencibir dingin ketika dia melihat Tu Jiuseng dan teman-temannya memasuki istana. Jika dia tidak mengizinkannya, bagaimana mungkin Tu Jiuseng dan kawan-kawan bisa tiba di sini dengan mudah? Ada orang lain. Kekuatannya tidak buruk. Rasa ilahi Raja Putri Duyung meluas ke tepi kerajaan Putri Duyung dan menemukan sosok. Pendatang baru adalah pemuda hangat yang telah mencapai tahap akhir Great Origin Core Realm. Sepertinya Zhao Feng memasuki kerajaan Putri Duyung. Pemuda yang hangat bisa merasakan ke arah mana Zhao Feng berada dengan merasakan maksud kematian. Tiba-tiba, ekspresi pemuda yang hangat itu berubah, niat raja. Indranya jauh lebih tajam daripada Tu Jiuseng. Raja di dalam kerajaan Putri Duyung membuat para pemuda yang hangat waspada. Itu seharusnya Raja Putri Duyung. Pemuda yang hangat itu berdiri diam dan tidak melakukan gerakan gegabah. Tampaknya niat raja tidak memiliki tanda-tanda permusuhan terhadapnya dan hanya memeriksanya. Zhao Feng, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Pemuda yang hangat itu tidak bergerak saat dia mulai menunggu. Kembali di kerajaan Putri Duyung, Zhao Feng memasuki Istana Ilahi Putri Duyung yang legendaris dengan bimbingan Putri Duyung. Istana Ilahi Putri Duyung tiba-tiba kosong. Selain beberapa item dekorasi, hampir tidak ada yang lain. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka mencium bau alkohol yang samar. Miao Mia, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng, dan matanya berputar saat melirik ke depan. Melihat itu, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berharap. Perasaan kucing pencuri kecil akan harta karun, terutama anggur spiritual, sangat kuat. Miao, kucing pencuri kecil itu melompat ke bahu Putri Duyung dan menyilangkan kaki depannya, seolah memberitahunya siapa bosnya. Kucing ini, Putri Duyung tidak bisa tidak melihat kucing pencuri kecil itu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan menunjuk ke bawah dengan harum. Kamu benar-benar tahu bahwa alkohol ada di bawah. Putri Duyung sangat terkejut, dan Chen Yilin dan teman-temannya menatap kucing kecil pencuri itu beberapa kali lagi. Seperti yang diharapkan, Putri Duyung membawa mereka ke gudang anggur bawah tanah. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah memeriksa tingkat pertama dan memastikan tidak ada banyak hal selain beberapa hal yang berkaitan dengan warisan Putri Duyung, yang tidak berguna bagi manusia. Bau alkohol di ruang bawah tanah sangat menggoda, dan beberapa murid merasakan kepala mereka berputar. Melihat lebih dekat, Zhao Feng melihat bahwa ruang bawah tanah ini bahkan lebih besar dari lantai pertama Istana Ilahi, dan ada air mancur besar di tengah ruang bawah tanah.
Air mancur membentang 20 meter, dan di tengahnya ada ukiran kristal Putri Duyung wanita yang menakjubkan. Ada beberapa ratus lubang pada ukiran Putri Duyung, dan ada cairan yang keluar darinya. Semua orang menemukan bahwa ukiran Putri Duyung wanita tampak sedikit mirip dengan Putri Duyung, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai merenung. Air mancur memiliki konstruksi yang agak unik, dengan pipa mengalir di seluruh ruang bawah tanah. Ada deretan peralatan di sudut ruang bawah tanah. Ada yang terbuat dari logam, ada yang dari kayu, porselen, kristal, dan bahan lainnya. Gelas dan botol semuanya 70% penuh, dan alkohol di dalamnya akan dibuat ulang setelah beberapa waktu untuk memastikannya segar dan memiliki keunikannya sendiri. Tentu saja, semua cangkir dan botol ini disegel di dalam lemari kristal. Seluruh ruang bawah tanah adalah kilang anggur, dengan Putri Duyung di tengahnya yang terus membuat alkohol segar. Orang-orang dari Mystic True Secret Clan mau tak mau mendecakkan lidah mereka. Seluruh ruang bawah tanah adalah satu kesatuan yang menciptakan lebih dari 100 jenis alkohol langka. Ini adalah ruang bawah tanah pribadi demigod. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di hatinya. Anggur Dewa Ilusi. Di ruang bawah tanah Istana Ilahi Putri Duyung, kelompok dari klan suci sejati mistik dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka menekan kegembiraan mereka saat mereka melihat air mancur Putri Duyung dan alkohol yang disimpan di dalam lemari kristal. Apakah anggur mata air abadi dan anggur Dewa Ilusi yang legendaris ada di sini? Zhao Feng bertanya pada Putri Duyung. Istana Putri Duyung adalah area terlarang di kerajaan Putri Duyung, jadi Putri Duyung biasa tidak diizinkan masuk. Hanya Putri Duyung dari setiap era, yang berbakat dalam dao jiwa dan memiliki warisan Istana Putri Duyung, yang bisa masuk. Ya, Putri Duyung menjawab dengan percaya diri. Mendengar itu, hati semua orang bergetar. Berpikir kembali ke masa lalu, jenius yang telah memperoleh anggur mata air abadi dan anggur Dewa Ilusi mampu menerobos ke alam Dewa Kekosongan dalam beberapa tahun. Anggur mata air abadi dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun, dan itu dapat meningkatkan status keberadaan dan kultivasi seseorang. 1000 tahun adalah banyak waktu bagi penguasa normal untuk memahami jalan menuju alam Dewa Kekosongan. Efek Illusion God Wine bahkan lebih misterius, itu memungkinkan seseorang untuk memasuki kondisi yang mendalam dan memahami maksud yang lebih tinggi. Dengan Immortal Springs Wine, seseorang memiliki setidaknya 50% kesempatan untuk mencapai Void God Realm, tetapi jika mereka juga memiliki Illusion God Wine, ada 70% untuk mencapai Void God Realm di masa depan. Jika saya mendapatkan anggur mata air abadi dan anggur Dewa Ilusi, mencapai alam Dewa Kekosongan akan mudah. Berpikir sampai di sana, tingkat pernapasan mereka dipercepat. Tepat pada saat ini, Putri Duyung berbicara, anggur mata air abadi ada di air mancur Putri Duyung, tetapi tidak semua cairannya adalah anggur mata air abadi. Putri Duyung berhenti. Semua orang melihat bahwa ukiran Putri Duyung itu memiliki ratusan lubang. Hanya cairan dari bagian bawah, yang merupakan anggur mata air abadi yang sebenarnya. Berbicara di sana, wajah Putri Duyung menjadi merah, dan semua orang menjadi sedikit canggung. Salah satu murid perempuan juga menundukkan kepalanya karena malu. Zhao Feng melihat dari dekat dan memang melihat ada aliran cairan yang berbeda dari yang lain keluar dari bagian di mana batang tubuh dan ekornya terhubung. Itu anggur mata air abadi. Dua murid inti tidak bisa menahan keserakahan mereka dan mendekati air mancur. Tunggu, peringatan Putri Duyung sudah terlambat. Ketika dua murid inti mencapai air mancur Putri Duyung, tubuh mereka mulai bergoyang, seolah-olah mereka mabuk. Kekuatan yang aneh. Air mancur adalah kilang anggur, dan udara alkohol akan langsung masuk ke tubuh dan jiwa seseorang bahkan jika seseorang tidak menghirupnya. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Alkohol yang begitu kuat memang layak menjadi alkohol demigod. Orang harus tahu bahwa tubuh dan keberadaan seorang demigod berkali-kali lebih kuat dari Sovereigns dan Kings. Jika manusia minum sebotol, mereka akan mati, tetapi jika binatang besar meminumnya, itu tidak masalah. Demikian pula, toleransi tubuh dan alkohol seorang demigod telah melampaui batas manusia. Bahkan seorang demigod akan mabuk jika mereka minum terlalu banyak. Pembudidaya normal tidak dapat mendekati air mancur. Bahkan jika mereka bisa, kesadaran mereka akan menjadi mabuk, jadi mereka tidak akan bisa mengumpulkan alkohol. Kata Putri Duyung. Mendengar itu, ekspresi orang-orang yang hadir mulai menjadi serius. Dua murid inti yang mencoba mendekat ditarik kembali oleh Chen Yilin dan Jiang Fan. Lalu bagaimana dengan alkohol di lemari? Mata Zhao Feng tertuju pada lemari kristal. Alkohol disimpan dalam beberapa tembikar di lemari. Lemarinya disegel, jadi bau alkoholnya lebih lemah, tapi lemarinya terbuat dari bahan yang unik. Siapapun di bawah Void God Realm akan kesulitan untuk merusaknya, dan sangat sulit untuk membuka pintu mereka. Putri Duyung menjawab. Kelompok itu terdiam setelah mendengar itu. Tanpa ragu,
Anggur Dewa Ilusi ada di lemari. Zhao Feng mencoba mengendalikan mayat hantu untuk mendekat ke air mancur, tetapi rasa alkohol masih meluas ke jiwanya. Kekuatan alkohol dapat memasuki dimensi energi mental. Zhao Feng merasa sangat bermasalah. Bahkan mayat hantu seperti robot tanpa kesadaran tidak dapat menyelesaikan tugas, karena mayat hantu dan pemiliknya terhubung. Lalu bagaimana jenius itu mendapatkan anggur mata air abadi dan anggur Dewa Ilusi? Chen Yilin bertanya. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi Putri Duyung dari saat itu jatuh tertidur lelap dan meninggal beberapa tahun setelah kejadian itu, kehilangan harta suci warisan jiwa Putri Duyung. Putri Duyung menghela nafas dan berkata, hati kelompok itu jatuh. Jelas bahwa si jenius hanya berhasil terakhir kali karena keberuntungan. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka bisa mencapai langkah ini sendiri. Kelompok itu kemudian mencoba semua yang bisa mereka pikirkan. Tidak ada yang bisa masuk dalam jarak 20 meter dari air mancur kristal. Di Demigod Forgotten Garden, jarak serangan terpanjang dari puncak Great Origin Core Realm hanya 20 yard, dan jarak ini berkurang sepertiga di kedalaman danau. Ini berarti tidak ada yang bisa menggunakan yuan sejati mereka untuk mengambil alkohol. Di sisi lain, bahkan lebih sulit untuk mencoba membuka lemari. Selain Zhao Feng, semua orang mencoba sesuatu dan gagal. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat alkohol di dalam lemari dengan mata berbinar. Chen Yilin dan teman-temannya mulai berpikir. Mereka akhirnya memikirkan sebuah ide lempar seseorang dengan tali yang diikatkan pada mereka, lalu tarik kembali setelah mereka mengumpulkan alkohol. Orang yang mendapatkan alkohol akan menghadapi lebih sedikit waktu yang terperangkap di dalam udara alkohol. Kami hanya bisa mengirim orang. Jika kita menggunakan item, mereka hanya akan hanyut oleh air danau. Chen Yilin mengkonfirmasi. Bagaimanapun, mereka berada di bawah air, dan air mancur kristal serta lemari adalah domain terpisah yang dapat mengabaikan lingkungan. Metode itu memang mungkin. Jika Anda meletakkan semua item pertahanan jiwa Anda ke tali, itu akan membantu meningkatkan pertahanan orang tersebut terhadap rasa alkohol. Karena hanya sebentar, mereka tidak akan benar-benar menghadapi domain alkohol sebanyak itu. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Kerja tim diperlukan untuk mendapatkan anggur mata air abadi dan alkohol lainnya. Hehe. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, kita akan membagi semua hadiah sebelum istana 70-30, tapi setelah memasuki istana, itu akan tergantung pada kemampuan kita sendiri. Chen Yilin tiba-tiba tersenyum, dan Zhao Feng tidak menolak. Hadiah yang mereka kumpulkan sebelumnya sebagian besar bergantung pada pasukannya, tetapi pasukannya tidak dapat digunakan di sini. Suara mendesing. Seorang murid inti dilemparkan ke dalam air mancur kristal. Orang yang bertanggung jawab untuk melempar adalah Jiang Fan karena tubuhnya adalah yang terkuat selain Zhao Feng. Pada percobaan pertama mereka, murid inti terlempar ke bawah ukiran Putri Duyung, tapi itu tidak cukup tepat, jadi mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit cairan sebelum ditarik kembali. Murid itu tidak bisa berdiri dengan benar, jadi mereka tidak bisa pergi untuk kedua kalinya. Aku akan melemparnya lebih baik untuk kedua kalinya. Jiang Fan percaya diri. Biarkan aku mencoba. Chen Yilin tersenyum. Kultivasinya adalah yang tertinggi di sini, dan garis keturunan serta tubuhnya tidak sederhana. Suara mendesing. Chen Yilin terlempar di bawah bagian pribadi dari ukiran Putri Duyung. Pada saat itu, saat dia dibanjiri oleh udara alkohol, Chen Yilin menggunakan botol dan berhasil mengumpulkan seteguk anggur mata air abadi. Hehe. Chen Yilin ditarik ke belakang dan menyimpan botolnya. Jumlah yang dia ambil barusan tidak banyak. Aku perlu istirahat. Gunakan orang lain. Bahkan Chen Yilin merasa agak mabuk, dan pikirannya tidak sejernih biasanya. Pada kenyataannya, dia bisa saja pergi lagi, tetapi karena kehati-hatian, Chen Yilin memutuskan untuk tetap tenang jika terjadi sesuatu. Kakak Zhao, jika kamu bekerja dengan Putri Duyung, kamu juga bisa mencobanya. Chen Yilin melirik Zhao Feng dan merasa aneh bahwa Zhao Feng tidak melakukan apa-apa. Itu juga membuatnya sedikit waspada. Menguasai. Putri Duyung dengan gelisah menunggu perintah. Selama Zhao Feng berkata begitu, dia bersedia bekerja sama dan membantu mendapatkan anggur mata air abadi. Mari kita dapatkan anggur Dewa Ilusi terlebih dahulu. Zhao Feng berkata setelah beberapa saat. Keberadaan dan tubuhnya sudah sangat dekat dengan tingkat raja. Dengan demikian, lebih penting untuk mendapatkan niat dari seorang raja. Goal pertamanya adalah Illusion God Wine, lalu Immortal Springs Wine. Anggur Dewa Ilusi. Chen Yilin tersenyum. Alkohol itu disimpan di dalam lemari, dan tidak mudah untuk membukanya. Bahkan jika dia berhasil membukanya, udara alkohol mungkin bisa membuatnya tertidur selamanya. Tuan, anggur Dewa Ilusi ada di cangkir berwarna ungu di tengah. Kata Putri Duyung. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Istana Ilahi Putri Duyung selain dia.
Zhao Feng mengangguk. Berpikir sampai di sana, mata kirinya terpaku pada cangkir berwarna ungu. Pada saat ini, Chen Yilin dan rekan-rekannya telah mengumpulkan seteguk anggur mata air abadi. Jiang Fan dan teman-temannya semua melihat ke arah Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Metode apa yang akan digunakan Zhao Feng untuk mendapatkan anggur Dewa Ilusi? Weng! Pusaran air kekuatan garis mata yang tersembunyi menutupi cangkir berwarna ungu. Hati Chen Yilin dan teman-temannya melonjak. Apakah itu teknik garis keturunan mata spasial? Murid inti yang hadir semuanya sangat berpengetahuan. Hati Zhao Feng tiba-tiba bergetar saat tekanan yang menghancurkan turun ke jiwanya. Kabinet berisi niat luar biasa, yang membuat upaya Zhao Feng berakhir dengan kegagalan. Saya menggunakan gerakan spasial, tetapi tidak dapat mengangkut target. Zhao Feng tahu bahwa itu karena lemari dan cangkir itu sendiri berisi maksud dari seorang demigod. Niat demigod juga menyelimuti seluruh demigod Forgotten Garden. Itu adalah penguasa dari demigod Forgotten Garden. ZZ, seperti yang diharapkan dari demigod Forgotten Garden. Lemari kristal itu memiliki kemampuan untuk menghentikan teknik spasial. Taman yang terlupakan demigod telah ada sejak lama, dan ada banyak jenius selama bertahun-tahun yang berspesialisasi dalam hukum tata ruang, seperti Nan Gongsheng. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya tidak terkejut. Mereka malah menyombongkan diri. Mari coba lagi. Zhao Feng tidak menyerah begitu saja. Dia mulai berpikir. Niat barusan sepertinya datang langsung dari lemari dan cangkir. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu berdiri di bahunya dan melambaikan cakar kucingnya. Oke, Zhao Feng mengerti arti kucing pencuri kecil itu. Gerakan spasial. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada kucing pencuri kecil itu. Pusaran air siluman langsung menutupi kucing pencuri kecil itu. Sua, kucing pencuri kecil itu menghilang, dan mata Chen Yilin dan teman-temannya melotot. Detik berikutnya, miau, kucing pencuri kecil itu muncul di lemari, tepat di sebelah anggur Dewa Ilusi, dan menelannya dalam satu suap. Memesan daya, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya dan menelan anggur Dewa Ilusi, termasuk cangkirnya. Chen Yilin, Jiang Fan, dan teman-temannya tercengang. Anggur Dewa Ilusi yang tidak bisa didapatkan oleh banyak dari mereka telah diperoleh dengan mudah oleh kucing. Miao Mia, setelah meneguk anggur Dewa Ilusi, kemabukan muncul di matanya. Kemudian, ia meneguk cangkir kayu merah dan labu perunggu hijau. Setelah menyelesaikan semua itu, ia mulai bergoyang, dan kesadarannya menjadi kabur. Toleransi alkohol kucing itu sangat tinggi. Putri Duyung terpesona. Bahkan Chen Yilin dan rekan-rekannya tidak akan bisa bertahan lama di udara alkohol. Saat kucing pencuri kecil itu akan pergi ke target keempatnya. Gerakan spasial. Gumpalan kekuatan mata darah menelan kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng memutuskan untuk bermain aman. Miao miao. Kucing pencuri kecil yang mabuk muncul di bahu Zhao Feng dan melompat-lompat. Semua orang tercengang, dan mereka menatap kucing pencuri kecil itu dengan tatapan berapi-api. Kucing pencuri kecil itu tidak hanya memiliki kapasitas alkohol yang tinggi, tetapi juga sangat cepat dan cerdas. Jika mereka benar, kucing pencuri kecil itu memiliki kemampuan untuk menyimpan barang-barang di dalam tubuhnya. Kucing pencuri kecil. Mata kiri Zhao Feng melepaskan sensasi dingin yang menyapu kucing kecil pencuri itu. Miau. Kemabukan kucing pencuri kecil itu sedikit memudar. Mata jiwa es memiliki efek yang sedikit dapat melawan alkohol. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya. Karena dia dan kucing pencuri kecil itu terhubung melalui jiwa mereka, Zhao Feng juga terpengaruh ketika kucing pencuri kecil itu menghadapi udara alkohol. Detail itu sejenak diabaikan oleh Chen Yilin dan teman-temannya. Meskipun Zhao Feng menghadapi setengah udara alkohol dan itu hanya terbatas pada jiwa, tidak ada tanda-tanda mabuk di wajahnya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tahan terhadap energi mental, termasuk udara alkohol. Tentu saja, Zhao Feng tidak ingin mencoba dengan tubuhnya sendiri. Meskipun keberadaan dan tubuhnya dekat dengan raja, ketahanan mereka terhadap udara alkohol jelas tidak setinggi mata spiritual dewa. Aura kematian ada di suatu tempat di Danau Asap Ungu, dan jika Zhao Feng benar, pemuda yang hangat itu ada di sini. Saudara Zhao, apakah Anda mendapatkan anggur Dewa Ilusi? Tatapan Chen Yilin dan teman-temannya tidak sabar. Zhao Feng juga melirik kucing pencuri kecil itu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya dan meludahkan cangkir kristal berwarna ungu yang 70% penuh. Alkohol melamun di dalam melepaskan aura mabuk yang mempesona. Itu benar, ini adalah anggur Dewa Ilusi. Zhao Feng berkata dengan percaya diri saat dia memasukkannya ke dalam cincin logamnya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu juga melompat ke dalam cincin logam kuno. Keluar, Zhao Feng tertawa dan meraih ekor kucing pencuri kecil itu. Miau, kucing kecil pencuri itu dengan enggan meludahkan cangkir kayu merah dan labu perunggu hijau. Sungguh energi panas yang berapi-api.
Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dibakar. Anggur naga api. Putri Duyung berseru. Aura dan kekuatan anggur api naga bahkan lebih kuat dari anggur dewa ilusi. Tentu saja, itu hanya energi mentah yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, labu hijau perunggu mengeluarkan sensasi yang sedikit mati rasa. Anggur awan petir. Suara Putri Duyung mulai bergetar. Sua, sua. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng menyingkirkan anggur api naga dan anggur awan petir. Dragon Flame Wine adalah elemen api, jadi tidak banyak berguna untuk Zhao Feng saat ini, tapi Lightning Cloud Wine terkait dengan petir dan seharusnya sangat menguntungkannya. Namun, aura dari kedua anggur itu terlalu kuat, jadi Zhao Feng tidak berani mengujinya di lingkungannya saat ini. Peringkat Dragon Flame Wine dan Lightning Cloud Wine mungkin tidak jauh lebih rendah dari Illusion God Wine. Ekspresi Chen Yilin dan teman-temannya berkedip, dan salah satu murid inti yang mabuk memandang Zhao Feng dengan niat buruk, tetapi pada akhirnya, mereka semua menekan keinginan untuk menyerang Zhao Feng. Mereka tahu betapa menakutkannya dia. Ada juga Putri Duyung, serta kucing dengan kemampuan yang tidak diketahui, sedangkan murid inti di pihak Chen Yilin mabuk dan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih sedikit. Hanya Jiang Fan dan Chen Yilin yang memiliki pikiran yang relatif jernih saat ini. Jiang Fan menyesap sedikit Immortal Springs Wine dan kemudian duduk saat Yuan sejati dan aura kehidupannya mulai melonjak. Seperti yang diharapkan dari anggur mata air abadi. Zhao Feng melihat lebih dekat dan menemukan bahwa keberadaan Jiang Fan, tubuhnya, dan kultivasinya menjadi lebih kuat. Jika semuanya berlanjut dan Jiang Fan terus menggunakan anggur mata air abadi, adalah mungkin baginya untuk menerobos tahap kecil lainnya dalam waktu beberapa hari. Tuan, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mendapatkan anggur mata air abadi dengan kekuatanmu. Mata Putri Duyung dipenuhi dengan kekaguman. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu meminta bantuan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan seutas tali, lalu melilitkannya di sekitar kucing pencuri kecil itu sebelum melemparkannya ke air mancur kristal. Kontrolnya atas kekuatannya lebih baik daripada Jiang Fan, dan kucing pencuri kecil itu dilemparkan langsung ke bagian pribadi ukiran Putri Duyung. Miao, kucing pencuri kecil itu membuka mulutnya tepat di bawah posisinya dan menarik napas selama 3 kali. Anggur mata air abadi yang diperoleh kucing pencuri kecil itu lebih dari 10 kali lipat jumlah total yang diperoleh Chen Yilin dan teman-temannya. Kembali, Zhao Feng menarik kucing pencuri kecil itu kembali, dan ekspresi Chen Yilin dan teman-temannya sedikit jelek. Mereka telah memutuskan sebelumnya bahwa hadiah yang mereka peroleh di istana bergantung pada keterampilan mereka sendiri, dan mereka awalnya memiliki keuntungan dalam jumlah, tetapi hadiah Zhao Feng jauh lebih kaya daripada mereka. Tiba-tiba, Zhao Feng ini, tidak ada tanda-tanda mabuk sama sekali. Chen Yilin menyadari, dan seluruh hatinya bergetar. Karena Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu terhubung melalui jiwa mereka, udara alkohol akan mempengaruhi pemiliknya juga, dan kucing pencuri kecil itu sudah keluar 2 kali, tetapi Zhao Feng tidak memiliki tanda-tanda mabuk sama sekali. Apa artinya ini? Dia belum menggunakan semua kekuatannya. Chen Yilin menyimpulkan dan terkejut dengan apa yang dia pikirkan. Zhao Feng masih menyimpan beberapa kekuatan. Mengapa? Apakah dia waspada terhadap kita? Chen Yilin menghela nafas dalam hatinya. Zhao Feng tiba-tiba waspada. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Zhao Feng tidak waspada terhadap mereka. Tu Jiusheng dan rekan-rekannya berhasil memasuki istana ilahi Putri Duyung juga, dan pemuda yang hangat Wen Luoan juga berada di dekat kerajaan Putri Duyung. Pikiran Zhao Feng jauh saat ini. Sejauh ini, dia masih memiliki banyak pasukan yang tersebar di sekitar kerajaan Putri Duyung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara air mengalir datang dari tangga. Hahaha, kami menemukannya. Tu Jiusheng dan lebih dari 10 lainnya tiba di ruang bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan muncul di wajah para murid dari Mystic True Secret Clan. Satu-satunya alasan mereka bisa memasuki istana ilahi Putri Duyung adalah karena mereka telah menculik Putri Duyung. Bagaimana Tu Jiusheng dan teman-temannya bisa masuk? Hanya ada satu kemungkinan. Zhao Feng mencibir dingin di dalam hatinya. Tanpa Raja Putri Duyung mengizinkan mereka, Tu Jiusheng dan kawan-kawan tidak akan bisa masuk dengan mudah. Suasana di ruang bawah tanah langsung tegang. Sisi Tu Jiusheng memiliki keunggulan dalam jumlah, dan beberapa murid inti dari Mystic True Secret Clan agak mabuk, jadi kekuatan pertempuran mereka telah berkurang 20-30%. Selain itu, Tu Jiusheng juga memiliki beberapa penguasa berdaulat, penjinak binatang buas, dan pembudidaya yang berlatih di Soul Dao, Sword Dao, dan Ghost Course Dao.